Let's go. Maksudnya apa gini nih? Aset semua. Foto-foto aja. Oh, lu masih kerjaan kayak editor lu kalau gitu. Tolong sebelum mulai gue mau tanya nih. Gue Apa? capek jadi fans Liverpool. Serius. Kenapa capek? Menang mulu, jago banget ini Hudson tim. Odoi. Hah? Hudson Odoi. Kasih Selanga. Kasih tahu, Rim. Kasih tahu. Tolong kasih tim sekelas Arsenal. Nottingham Forest. Terus apa Juve, Madrid, Nottingham Barca Forest. digabungin lawan Liverpool. Kalau Nottingham MU nggak Forest. usah. Nottingham Forest. Hah? Nottingham Forest. Di Nottingham Forest ada mantan pemain Chelsea, mantan pemain MU. Gak ada mantan pemain Arsenal. Nggak ada. Iya, karena udah pindah. Matt Turner pindah ke Ada tim Crystal kecil Palace. semua. Ada mantan tim kecil semua. Pak, lu kan fans Arsenal, Pak. Belain dong, Pak. Anjing lah nih orang enggak usah dibelain. Kok fans Arsenal? Fans Arsenal ya. Kayak gundul. Iya, fans Arsenal gimana? 10 pemain bisa comeback, bos. Beda, Bos. Oh Di iya. Serie A kebobolan berapa? Hah? Di Serie A kebobolan berapa? Di Serie A. Tim gue. Enggak tahu. Ada yang tahu ya? 2 gol. 0. 0. 6 game 0. Skornya berapa, Pak? 0-0 semua ya? 3-0, 3-0, 3-0. Dia lanjut aja Juventus lawan siapa besok? Juventus lawan siapa? Sebelum kita mulai, Sorry, Bos. buat kalian yang belum subscribe ke Grombol, kita udah 80 berapakah kita? 87k. 13.000 lagi 100k. Ayo dong. Nggak kuat. Desember kita bisa ke 100k. Sebulan DC. Ada silver Play plate, button. Mau dipecahin kemana, Rim? Hah? Kok pala lali. Iya. Kita mau Di subscribe, kita on the way ke 100.000 untuk Desember. Jangan lupa juga kita punya grup community di Telegram. Isinya udah 2.800 orang. Serius? Ali gak pernah Nggak muncul. usah serius-serius. Ali gak pernah muncul. Ali Ali gak pernah buka muncul. Telegram. Muncul, Karim Iya. muncul. Wow, gua Papai? lagi. Papai muncul. Gak pernah. Gua Muncul. nggak pernah lihat. Linknya ada di deskripsi yang mau masuk grup Tele. On the way 3.000 juga. Terus juga Saweria, ayo dong yang komplain Iya, masalah komplain mic. mic, komplain segala semuanya. macam. Gue juga pengen kalau pas Ya. konten pas take podcast di sini nasi mandi. Yoi. Ayo Sama dong. kita mau ganti mic yang harga 50 juta gak sih? Itu dia. Per Jadi, mic. Saweria gaskan Isinya emas semua nih. juga di Beli deskripsi. M46 Dan terakhir follow sebelah kiri gua ada fans Everton. Fans Liverpool. Akunnya ada di Ghost Story. Sama satu lagi boleh nggak? Sama YouTube gue Egyptian King. Kalian subscribe Egyptian juga. King, Red History TikTok, Red History Instagram. Ada juga di sebelah tanda sini. 3 titik, klik, blok, report semuanya. Jangan caps ya. Ada I love juga you di so much. sini Mr. Kidok Arabian. Karim Nasar. Kidok. Karim, Di- Kidok. Lu nggak mau buat Instagram? Karim Nasar. Instagram gua Karim Nasar. Oke. Ya di situ TikTok. biasanya dia Iya. suka hina Madrid guys. Iya. Ada juga di sini Kayak Emon Debil. Papai Inter. Iya, iya. Sang produser kita. kita Grombol Media. Jadi Juve jangan follow. lawan Inter. Oke. Di follow ya guys ya semuanya. Ya, nggak apa-apa. Dan, oh ya gue belum Arsenal Folks. Apain? Host gak usah ngurus. Iya, host nggak ada Host sebelah nggak kiri. ada, nggak usah, nggak Host usah. nggak ada kan? Boleh. Apaan? Boleh dong. Oke. Kita lanjut Dari Kita- Kidok dulu kali. Let's kita ke go. klub London dulu yang akan melawan klub dari Merseyside. Klub yang menang IPL-nya 30 tahun cuma sekali. Ya, gini nih haters. Iya, iya. Dulu aja sebelum menang Premier League 30 tahun kemana bos? Sekarang udah juara 31 Premier League. Apaan? Dasar mulut haters gak bisa dikasih baik ya mulutnya ya. Oke, Liverpool. Enak gue. Apa sih, Li? Liverpool akan away Champions lu berapa ya? ke Sel. Santai, Bos. Santai, Bos. Emang habis sih mau keluar kita? Makanya. Kasih tahu Rim. 3 UCL berisik. Liverpool Nggak ini. akan away ke Selhurst Park. Kandangnya Crystal Palace, kandangnya My Star Boy Edin Ketia. Tahu ya, Capek kita gak yang sih? disebut Capek. jago. Jadi gini. Crystal Palace ini ceritanya belum pernah menang. Draw 3 kali, lose 3 kali. Tim bego. Ya menang dong, besok menang dong. Pertama kali. Drawnya menang. juga lawan tim kecil semua kan? Iya bener. Emang ya? Iya. Oh lu jadi ngatain MU tim kecil. Oh iya. Maaf. Nggak, pokoknya intinya belum pernah menang. Akankah ini jadi kemenangan pertama Crystal Palace atau Liverpool justru malah Kekalahan kedua stay Liverpool. kalau Liverpool atau tetap stay di pucuk? Yang satu, oh iya. Nottingham Forest. Lupa. Elanga ngoper Hudson Odoi nge-shoot, Alisson nggak niat tangannya, udah kelar. Itu nggak sengaja, Rin. Nggak niat.
Kalau kita bahas Liverpool guys ya, kita bahas Liverpool 2 minggu terakhir. Kan Liverpool selalu dari zaman Jurgen Klopp itu adalah wingernya. Salah Mane, sekarang Salah Diaz. 2 minggu terakhir Salah Diaz ini agak sedikit underperform. Bahkan kalau kita ngomongin Salah bisa kita bilang season ini sangat underperform. Kalau dulu salah Mane, kalau sekarang Mane salah. Mane sih salah. Itu dia. Kalau sekarang Mane salah. Mane salah. Iya. Menurut lo kenapa Li? Apa gini, nih? Ada gerangan apa? Kalau dengan lu Liverpool? bilang Luis Diaz underperform, nggak nonton 2 bola. minggu Iya, terakhir. yes. 2 minggu terakhir. bagus. Bukan 2 minggu terakhir, 1 minggu ini. Enggak, game terakhir. Game terakhir, Di oke. IPL Luis 2 Diaz pertandingan terakhir. Enggak. Salahnya 2-3 game terakhir. Luis Hmm. Diaz 1 game terakhir. Hilang. Game kemarin hilang, jujur hilang. Kalau Jujur. Jujur Kalau hilang. gini. Jujur. Nih gue jelasin. Kalau lu bilang hilang dalam segi dia mencetak gol, iya. Di dalam game Kalau di dalam game enggak, Pak. hilang. Enggak. Luis Diaz semalam mainnya gila. Bukan semalam. Semalam. Premier League. IPL. Kalau Premier League, iya. Kalau Premier League ya, Game lawan Premier Wolverhampton, gue akuin Salah sama Diaz parah. Tapi gini, dalam segi parah itu ada beberapa step sebenarnya. Yang pertama, Lu kalau berkontribusi di dalam lapangan satu. itu minim banget. yang Terus kedua. yang kedua, dalam segi lu kayak melakukan tembakan terus pressing itu ada dia. Yang ketiga. Yang ketiga, enggak, 2 doang. Ini 3 katanya. Enggak, 2. Nah, jadi menurut gua dalam segi penyerangan Luis Diaz sama Mo Salah itu agak menurun. Tapi ini kan sudah pertandingan semalam Bologna ya, dan kita menang 2-0. Itu Luis Diaz mainnya bagus banget. Mo Salahnya yang menurut gua underperform banget. Faktornya apa? Wah, passingnya ngaco, Li. Menurut lo apa? Anak nonton passingnya parah. Parah, enggak, Parah, Mohamed umpannya itu Salah. enggak terarah. Menurut lo apa? Apakah Salah. Menurut lo apa faktornya? Gila. Mo Salah harus memberanikan ini semua kembali ke Arne Slot ya, karena dia pelatih. Arne Slot harus memberanikan mencadangkan Mo Salah sementara. 2 Jangan. Gak pertandingan. bisa dong. Dengarkan dulu. Bukan di siapa? Jangan Ciesa. dong. Ciesa kan Ciesa. Ciesa The menurut boy gua from gini loh. Italy. Menurut gua gini, maksud gua Sama ya, Juve dibuang diambil. Tuh iya bener, sama Juve dibuang diambil. dibuang karena apa? Faktor keuangan Juve kan? Gak ada Enggak urusan, ada urusan. Karena Thiago jualan Motta. Gua beli. masuk skemanya Mota. Ya karena Nggak karena masuk enggak sama. masuk karena kata Thiago Motta main jelek gitu. Iya. Ya, Pemain terus- jelek cetak gol Iya, lawan iya. MU. Kagak. Nah, Kapan? jadi Kacau menurut lo orang nih. harus Bikin-bikin tiba-tiba nih. dicadangin sementara untuk Chiesa masuk. Yes. Emang Chiesa akan dengan skema yang sekarang akan memberikan kontribusi yang berbeda? Bukan, untuk- ini buat pelajaran bagi Mo Salah. Jangan merasa bahwa dia akan terus dimainkan dan main seenaknya. Harus diberikan pelajaran. Karena yang gua tahu Arne Slot itu orang yang tegas. Paham nggak? Jadi harus Gak bisa Li, gak bisa. Jadi di sepak bola ini ada senioritas juga. Mau tidak mau. Ada pemain-pemain senior yang even ini bukti nyata 2 tahun terakhir Rashford itu pemain senior. Mau tidak mau dia punya kualitas yang pemain muda nggak punya. Walaupun dia malas dan lain-lain, ya kan? Dia punya Akuin. shooting yang bagus, akurasi. Di Liverpool siapa selain Salah? Gocek-gocek keren. Ya untuk lini depan Ya Liverpool udah. memang paling top Salah. Kalau Chiesa- kemarin yang capping bukan Salah atau Chiesa, mungkin shootingnya nggak sebagus Salah. Yes, Pak. Flashing-nya. Maksud gue gini loh, Pak. Dia pemain bagus. Gue harus ngakuin dia pemain top, bahkan lebih baik dari semua winger di Premier League. Harus diakuin dong, Bos. Ya, kita akui, kita akui. Saka, gak ada apa-apa ya Saka. Kan dia orang Garnacho, WWE. Ahmad Diallo. Enggak. Gak ada Nah, apa-apa. kita bicara berarti minggu-minggu depan ini Liverpool akan menghadapi schedule yang sulit menurut Yes. gue. Udah mulai harus mengakui belum ketemu top tim yang di top half lah ibaratnya. Mungkin cuma lawan MU. Ini kurang Cuma- ajar juga nih mulutnya nih. Enggak. Itu kan Arne Slot pernah ngomong. Iya. Enggak, dia Enggak, ngomong. lagi Arne lagi Slot lu ngomong. berarti tengil juga lu bilang belum ketemu top half lu tengil tuh enggak lu? Lu botak bener gua kepak pala lu kurang ajar nih orang. Arne Slot bener dong. Kesel Nah, banget. iya. Nah, ente Oke, ngaco oke. juga li yang bilang lawan MU lawan. Nah, hey. lu bener penyakit lu bener kalau kayak begini lu. Posisinya Nah, gimana ya, MU? dengan sulitnya, maksudnya sulit, dengan underperformnya dua pemain ini, bukan underperform, mungkin sedikit menurun. Menurun banget. Ya di beberapa match terakhir, apakah bisa rely ke lini tengahnya Liverpool? Dan di situ ada Szoboszlai, McAllister, Szoboszlai. Gravenberch juga, walaupun dia menurut gua the best Ya player ini
best player di Liverpool season ini menurut gue sejauh ini adalah Gravenberch. Wah. Karena dia di Liverpool. Yes. Di Liverpool. McAllister lah. Di Liverpool. Luis Diaz lah. Di Liverpool. Kalau nggak Di Luis tengah. Diaz lah. Di Di tengah. di Liverpool. McAllister lah. Enggak, di Liverpool menurut gue Gravenberch. Karena Semuanya. dia dapat role menurut gue. Karena dia dapat role baru nomor 6 langsung adaptif dan bener-bener nggak cuma stay nomor 6, kadang disuruh pressing pun Karena gue bagus. agak setuju sih. Nah, menurut lo Gini. lini tengah Liverpool itu apakah bisa nge-provide solusi ketika Salah dan Mane-nya mandek gitu loh? Gini Mat, kalau Salah dan masalah Salah dan Diaz, sorry. gini Mat, kalau masalah perkembangan oke, Gravenberch sangat OP banget. Tapi kan kita di sini seginya tim. Kalau tim ya Luis Diaz lah Mat. Luis Diaz provide goal dan assist. Musim lalu nggak lihat Luis Diaznya main kayak apa? Setuju, Luis Diaz tuh provide goal dan assist, tapi gue ngomongin yang terbaik ini adalah lu kalau lihat musim lalu Gravenberch itu performa sangat jelek. Gravenberch Musim dari lini lalu. tengah oke, tapi kalau dari Liverpool gua kurang setuju. Iyalah Luis Diaz belum lah. Luis Diaz lah. Diam dulu. Kan gue dukung lo setan. Kalau parameter lu goal and assist, gue setuju Diaz lebih perform jauh dibandingkan Salah. Bukan parameter gol dan assist. Tapi kalau Masih ngomongin paham, Rim? konsistensi, Konsistensi. Gravenberch itu selalu bagus tiap match. Gravenberch masih ada bantuan Bang Sobo dan Bang McAllister. Iya. Di mana Luis Diaz sejauh ini performanya menurut gua individual skills-nya dapat banget. Keren parah. Ya karena ujung-ujungnya kalau lu forward akan dinilainya dengan Kan goal gue dan bilang bukan assist. gol dan assist, Ya, Mat. Kok lu tetap bawa ke gol dan assist? Tapi ya itu bisa Ya, maksudnya dua oke, berarti Ya, kita simpulkan ini dua- bisa diperdebatkan ya, sebenarnya. kita Gravenberch simpulkan juga oke. dua pemain itu berarti Curtis ya. Jones. Nah itu ya. Oke, ngaco. Berarti Gini, oke. Mat. Katakanlah gue Gravenberch Diaz, tapi itu dua pemain itulah ya. Ya, Kostas Simikas. Liverpool itu kan strateginya membangun serangan dari lini tengah. Iya. Nah, kalau gua lihat akhir-akhir ini 2 pertandingan terakhir ini udah banyak tim yang dimana tahu skemanya permainan Arne Slot. Banyak yang memberhentikan Liverpool dari lini tengahnya. Iya. Mereka ngumpul di lini tengah nih dengan low block gitu kan. Iya. Yang kayak Arsenal lawan City yang akhirnya Arsenal low block itu taktiknya. Yang akhirnya Iya. City nggak menang. Yang City nggak menang dengan permainan Juve juga 10 bertahan. pemain, cuman gak low block ya mainnya. Menang. Oh enggak ya? Enggak. Tapi menang. Juve lawan City ya, Juve lawan City. Lawan Leipzig kan? Leipzig. jago juga. Liga Champion Bos. Lanjut. Emang masuk? Oh enggak, terus habis gitu Emang menang. Menang. Lanjut. Menang. Lanjut. Menurut gua itu sih jadi Liverpool harus gimana caranya punya opsi kedua atau plan B biar bisa menyerang, nggak harus dari sisi tengah. Setuju. Dengan caranya Trent Alexander-Arnold lah yang dia sebagai fullback bisa berkontribusi kerjasama dengan Mo Salah atau robot dengan Luis Diaz. Gimana pun caranya dengan permainan Crystal Palace pelatih baru ini, gue inget banget musim lalu Liverpool kalah melawan dia di Anfield dan menggugurkan title contendernya Liverpool Betul. Iya, di iya. Anfield 1-0. Dan dia juga Dan menggugurkan permainan- title contendernya MU. Dan dia 4-0. Contender. Dan kita lihat juga tadi lu ngomongin tren, gue setuju banget. Tapi tren kan digunain sama Arne Slot berbeda dengan tren yang digunain Klopp. oleh Jurgen Klopp. Yes. Tren Jurgen Klopp tuh lebih sering maju, overlap dan segala macam. Tapi kalau misalkan kecuali di akhir-akhir Jurgen Klopp ya, Jurgen Klopp tren sempat beberapa kali dicoba untuk invert. Tapi secara overall karir Jurgen Klopp lebih sering direct maju ke depan. Tapi di Arne Slot itu lebih main di half space, masuk ke tengah, Iya, dan dia jadi buat playmaker kreatifnya lah, Iya. bisa Di dibilang. playing bisa playmaker. dibilang kayak Playing John Stones playmaker. lah. Ya, enggak Johnson dong. Enggak Johnson. Jadi Johnson sama CDM. ya cempet CDM. Kan posisinya Maksudnya bukan CDM. dari back jadi CDM kan. Iya. Cuman dia jadi Rodrinya gitu. Iya. Si siapa namanya TAA jadi Rodrinya. Iya. Itu berarti masuknya ke pivot trennya. Iya, Jadinya pivot, cuman di playing. Kalau Iya. si Gravenberch itu kayak dia cuman bola-bola pendek. Itu pernah dilakuin Pak waktu lawan Nottingham. Jadi Bradley masuk Menang. Ya itu makanya gue kasih tahu ke Papa ya. Kalau dengan taktik seperti itu menurut gue nggak berjalan. Loh. Karena Kemarin itu Wolf berhasil mematikan Gravenberch, McAllister dan Soboslai. iya. Itu mengapa jadi korban Salah dan Luis Diaz seperti nggak ada performnya. Yes, makanya gue Ngerti nggak? setuju Pak. Kenapa Liverpool bisa golin gol kedua? TA. Karena TAA maju dari pivot, dia maju, invert maju sampai dalam kotak penalti. Yes. Ya kan? Berarti yang lainnya ngebuka ruang. Yes. TAA bisa masuk, diganjar, kena penalti. Jadi yang lo salahin bukan TAA-nya. TAA-nya tetap invert sebagai invert ke dalam. Yes. Dan apakah itu Gua nggak menyalahkan TA-nya, tapi menyalahkan Bradley-nya. Ketika TA dimajukan menjadi pivot, kan yang menggantikan posisinya TA Bradley waktu itu. Nah, Bradley itu salah satu alasan kenapa si
odol itu bisa cetak gol. Odol. Enggak. Odol sponsor me. Kalau Bradley tidak invert ke jadi CDM. Bradley stay sebagai fullback kanan. fullback kanan. Iya, makanya Yang itu. jadi CDM dari sisi kiri. Enggak, pas tren diganti sub out, masuk sub in si Bradley sebagai fullback. Kenapa Hudson Odoi bisa? Karena fullback lebih di wide di samping. Hudson Odoi masuk ke dalam, nggak ada yang jaga, di pressing lah, masuk lah. Ellison terbang nggak Ellison Gue nggak pertanyaannya, terbang. apakah tren jadi invert seperti ini akan sustainable satu musim? Karena kita tahu di era Jurgen Klopp pun ya tren di invert pun juga bagus, tapi Di Inggris enggak? di Inggris tapi agak sedikit kurang. Chance create lebih banyak dari Iya. Lo gua tembak lo abis Capek li, chance create, Chance capek created li. mulu. Palmer nggak main. Apalagi sama Maino nggak Main, kelihatan. akhirnya gantiin posisi THA siapa? Tapi nggak kelihatan. Palmer. Emang Palmer. Enggak, apakah ini hal yang Maino. apakah ini hal yang sustainable dilakukan oleh Liverpool menjadikan tren deploying playmaker untuk satu musim gitu? Gue ngeliatnya gini, jujur gue. Oke, kalau misalnya gue ngeliatnya adalah di permainan Liverpool itu, mereka kalau misalnya nggak ada works dengan sistem yang tak tuk, mereka tuh mencoba salah satu style yang umpan bismillah kalau bisa disebut ya. Iya. Umpannya dulu. Mana lambungnya? Itu dicoba nggak cuman dari TAA. Menurut gue yang nggak dikredit di sini adalah salah satu pemain center back-nya itu Ibrahim Konate. Dia nyoba ngumpan juga. Menurut gue itu hasilnya lumayan bagus, di mana di saat midfielder lo lagi nggak bisa ngapa-ngapain, center back lo step up di sana untuk mencoba hal itu. Yang makanya pas ngelawan Bournemouth, yang akhirnya golnya Nunes kalau nggak salah, Yes. itu kan bola dari Ibo dulu kan. Yes. Iya kan? Itu di mana bolanya works, di mana menurut gua Liverpool will find a way. Iya. Buat lawan Crystal Palace selalu mengandalkan individual skill Nah kayak kita tahu yang pasti Rim. kalah sama Liverpool. Kayak kita tahu Rim, lu udah ngerasain tim lu ngerasain lawan Crystal Palace yang dimana secara attacking threat-nya Crystal Palace itu juga gede tapi nggak klinis. Tapi di saat yang sama dia sangat rentan di belakang. Parah. Gue ngeliat seharusnya itu game yang MU mungkin bisa menang 2-3-4-0 harusnya 7-0 kalau harusnya. klinis. Nah menurut lu Skornya dengan siapa? kondisi attacking Baris. Liverpool, ya maksudnya kalau ngomong quality ya bagus ya. Apakah kalau Crystal Palace tetap ngelakuin hal yang sama, senaif itu si Glasner nggak mencoba untuk ganti sistem atau rotasi atau gimana, akankah Crystal Palace bisa justru malah mencuri kemenangan atau bahkan malah kalah telak gitu? Ya bisa juga. Menurut gua kalau misalnya dia ngelihat dari 6 game terakhir draw 3 lose 3 Iya. sama Iya. dia nggak diubah skemanya, dia tetap naif dengan 3 backnya itu, dengan Eze yang nggak mau track back, Ya. dengan Nketiah yang nggak sepowerful itu, Mateta dan Kamada juga belum bisa ngasih peran segitunya. Menurut gua Liverpool bakal pesta di situ. Iya pesta. Kalau perlu telepon Iya. polisi dari sekarang karena Ya itu bakal beda lah keramaian ya, pestanya. ya beda lah ya kualitas Salah, Nunes sama Diaz dibandingin sama Rashford, Garnacho. Beda Beda jauh. Banget lah banget antara langit lah. sama pasir lah. Siapa? Enggak, itu sih penyerang. Ya udah, oke lah. Oke, jadi di atas Ya, kertas seharusnya ini izin buat Liverpool. Enggak, gua paling enggak suka Oh kalau iya, dibuat kayak gitu. ada historis nih yang tahun Gerrard Pleset. kepleset yang nggak jadi juara. Kapan? Musim lalu juga. Iya, yang menit 75-3-0 abis itu 3 sama. Oh, yang 7-0. Jadi meskipun Liverpool sering menang away ke Crystal Palace, tapi Crystal Palace selalu ada momen-momen menyulitkan Liverpool. Iya Iya. bisa sih. Iya, Ada lah. ada Kayak dong. gitu Ya ada. itu lah. dulu dia ada namanya Asyik Grey ya. Archie Gray. Archie Gray. Kok Archie Gray? Bukan Grey, siapa yang Ada penyerangnya ada Crystal Palace? Bolasi, ada Zaha. Wilfried Zaha. No, Yannick- zamannya Yannick Gerrard. Bolasie, if Iya. you know, you know. Grey kok nggak salah namanya. Oh, Gray sih. Gak ada li yang namanya Gray li. Yang Nggak ada. rambut- Rambutnya putih, rambutnya abu-abu karena lu bilang Gray. Bukan Gray. Gail, Dwight Gail. Oh, Asyik Grey itu pemain siapa? Archie Gray itu Spurs Spurs. sekarang. Spurs sekarang. Anak muda. Anak muda Archie Gray, jago Iya, tuh. iya. Malah, Oke. Sebelum lanjut geseran. Enggak, kursinya geser sih. Oke. Lo masuk berapa kali? Oke. Nice. Deket-deket, no. Jadi ya pokoknya ya bisa dibilang secara di atas kertas itu Liverpool bisa menang lah ya, tapi ini Crystal Palace punya potensi untuk menyulitkan Liverpool. Iya. Oke. Dari Selhurst Park kita pindah ke klub di London Utara, my club North London forever. Lawan siapa? Whatever the weather. Lawan siapa? Kita melawan Southampton. Kita melawan mantan pemain kita Aaron Ramsdale.
Main di mana di Emirates? Main di Emirates. Main di Oh, usah dibahas ya, Mat. Dapat menang Udah Southampton, masih Mat. menang Southampton makanya gue juga Gini, agak bingung. sebenarnya Arsenal dan Southampton ini gue ngeliatnya sama kayak Crystal Palace sama Liverpool. Enggak. Karena gue inget banget dulu ada momen zamannya Ronald Koeman di pelatih Southampton. Pasti lu pernah lihat deh kalau sering buka Twitter nih ada game yang Ronald Koeman ini kalah seri. W-nya cuma satu. Lawan Arsenal 4-0 di home-nya di Southampton. Oh iya. Pernah. Pas siapa Iya. nih? Ada Shawcross, Bukan ada. Graziano Nggak Pele, pernah. Zamannya Van Dijk. mungkin Van Dijk nggak zamannya pernah. Mane, mungkin zamannya kayak Wijnaldum, seingat gue mungkin kayak Grazi Luke Pele Shaw, gitu-gitu mungkin. Ronaldo Southampton. Iya. Wijnaldum. Bukan Southampton. Dan dua musim lalu di mana musim pertama Arsenal jadi title contender, kita sempat waktu itu kalah dari City, kalah dari West Ham, seri 3-3 di home. Theo Walcott ngegolin malah selebrasi tuh orang. Padahal pemain kecintaan Arsenal juga. Apa ya? Jadi ini pertandingan yang bisa Gampang dibilang sih sebenarnya, nggak perlu harusnya dibahas. gampang, tapi sama kayak tadi Crystal Palace ini bisa jadi game yang menyulitkan juga. Pelatihnya Southampton siapa sekarang? Graham Graziano Potter. Pele. Siapa? Graziano Pele. Nah. Ini ngarang, ini nembak. Maunya apa coba Cut semua? bentar Gil, gue lupa nyari dulu. Lanjut, pelatih Southampton ini dilatih oleh Russell Martin. Oh jago tuh. Iya. Itu dia salah satu underrated. Karena menurut gua Southampton itu adalah bermain yang akan eksplosif di menit-menit awal, itu udah pasti. Kemarin pas lawan MU 3-0 itu menjustifikasi skornya. Karena menurut gua dia semenjak gagal penalti yang buat jadi ngedown. Aslinya kalau nggak gagal penalti menurut gua Southampton bisa take the win di situ. Tapi Southampton, Karim, Southampton baru mencetak 3 gol dari 6 game week. Melawan tim dengan best defense. Melawan tim dengan best defense. Best defense. Melawan tim dengan yang punya set piece terbaik di Premier League. Ya udahlah itu nggak ada chance sama sekali lah. Ya tapi dia Menurut melawan pemain yang dengan set piece terbaik, yaitu Ward-Prowse. Enggak, kalau menurut gua Iya kalau dapat foulnya. Kalau nggak dapat, enggak, menurut gua kalau Arsenal lawannya nggak dapat foul, mustahil. Southampton bisa Iya, Pemainin Gabriel. Zoli. kalau Gabriel. hitungannya melawan MU sebenarnya nggak bisa ya. Karena posisinya di situ MU setelah Southampton gagal penalti, MU punya mentalitas yang dia melihat dari gua bahas situasinya barusan. Southampton. Enggak, dengarkan dulu. Nah, tapi kalau dari segi defense menurut gue cukup oke sih Southampton itu. Oh enggak dong. Kalau lihat dari Enggak gol, gini, sangat segi terbuka. Hah? Sangat enggak mungkin. Oh, minggu lalu nggak nonton. Lo enggak, lo kok cuman game minggu lalu doang. Menurut gua Kan overall udah musim- berbenah. Overall musim ini Southampton defense-nya sangat buruk menurut Gue setuju sama Ali. Eh? Gue setuju sama Ali. jadi di 3 game pertama mungkin Iya. dibombardir. Ya pasti mereka berbenah, tapi menurut gua masih belum Sama kayak Brighton. belum nemu pakemnya menurut gue. Nggak, gue tetap setuju sama Ali. Apanya? Nggak tahu, dia ngomong apa? Nah menurut lu gimana Pak? Menurut lu jalannya pertandingan apakah akan seperti minggu lalu Arsenal Leicester yang Arsenal sangat mendominasi walaupun di babak kedua awal Leicester berhasil mencuri dua gol. Ya bisa aja. Fakta dong, lo terbukti di statistik. Benar itu lah. terbukti. Arsenal mendominasi. Mendominasi. Ya bener lah. Arsenal. Itu Kalau bener mendominasi nggak comeback Loh, dua sama. itu Leicester bisa balik 2 itu, satu dari set piece, yang satu Set piece. iya. Melawan tim dengan set piece terbaik. Emang. Gak Ya, mungkin. Nggak, ini gue tapi salah denger. masa nggak Enggak, boleh? Gua salah denger. tapi ya set piece emang langsung kan Iya. itu si James itunya. Si Justin yang dua gol. kedua Gokil. counter attack Justin ya? ini Counter siapa? attack yang kedua ya? Justin, Oh, Justin. right back Yang counter attack kan yang kedua. Yang kedua itu counter attack Tendangan dari gini kiri dia Calafiori nggak nge-marking si Justin Iya. first shot. Nah, menurut gua Cantik golnya, cantik. kesalahannya Arsenal itu minggu lalu agak keenakan gitu dengan skor 2-0, dominasi tinggi, tahu-tahu kena 2 kali counter attack. Ya walaupun satu dari set piece, satu langsung gol ya. Kalau lawan Soton dia kayak gini dan keenakan, kenyamanan nyerang tinggi dan lain-lain, ya bisa jadi pisau juga buat dia, ya. Bisa balik gitu. Tapi kalau di atas kertas dan prediksi sih Arsenal menang mudah. Menang mudah. Menang Oke. mudah. Dan baliknya Marino menurut gue Iya. poin lebih bisa jadi. Dia bisa nyoba Nwaneri di situ, bisa Iya, nyoba iya, Merino iya, di situ. iya. Dan ini yang gue idam-idamkan sebenarnya setelah Merino ini fit. Gue ingin melihat Declan Rice tuh balik ke nomor 6, Merino di sisi 8 kiri dan Nwaneri di kanan. Walaupun di beberapa minggu terakhir Odegaard. Arteta itu menaruh Havertz itu mundur ke sisi kanan. Jadi yang di sisi kiri itu Trossard dan Martinelli meracik lah, di sisi kanannya Havertz tetokan sama Timber dan Saka gitu loh. Oke. Menurut lu, perspektif lu Rim, lu sempat ngeliat permainan Nwaneri mungkin di beberapa match terakhir,
apakah dengan skema yang sama seperti di Champions League kemarin juga startingnya sama, atau saatnya nih kita nyoba Nwaneri nih untuk masuk dengan ada Merino juga. Gue ngelihat kemarin lawan PSG, menurut gue itu di situ akhirnya lo bisa ngomong kalau di situ one of the best the best this season menurut gue lawan PSG kemarin. Itu Arsenal mainnya cakep banget, di mana gol-golnya. Nggak boleh. Editor dikasih kerjaan terus sama Karim. Di mana menurut gue Arsenal di Ikat situ. aja tangannya. Arsenal menurut gue mainnya rapih banget. Cuman titik berat gue, problem gue adalah di dua. Yang pertama yaitu gue kurang demen dengan Saka controlling. Gue lebih demen Trossard. Karena Trossard parah, dia bisa gantiin Odegaard maksudnya. Dan Trossard juga kemarin mainnya jadi left 8 juga. Iya makanya itu bagus banget Trossard mainnya. Dan menurut gua Mikel Merino kurang ya ternyata baby. Saya senang banget baby Karim. melihat Mikel Merino ternyata tidak perform baby. Karim. Oke, baru first game baby. Karim, Kita melihat baby. Perlu saya ingatkan saat lagi nonton Arsenal, Karim itu main filter ayam di TikTok pakai bajunya Rhys Nelson tahun lalu. Jadi dia Ini videonya. Jadi dia tidak nonton Mikel Merino main. Demi Allah sebelum mulai Filter. Sebelum mulai gue main filter. Sebelum mulai Dan demi Allah, ayam. lu lihat. Enggak, tapi beneran Merino enggak perform, Mas. Lo gini. Iyalah, gue Yang setuju. dia penistaan agama itu main ayam. Lu perlu taruh konteks di situ. Ini. Lu perlu taruh konteks. Ini debut pertamanya main langsung lawan PSG dengan ritme yang tinggi. Bahkan Merino pun mengakui bahwa Arsenal ini beda banget sama Sociedad. Gue masih perlu belajar, gue masih perlu adaptasi. Tapi menurut gue untuk debut dia jadi karena Arsenal babak kedua main sedikit lebih defensif bersama Declan Rice, menurut gue solid. Mungkin bukan pertandingannya kok lu kasih nilai 9 atau 8,5, enggak. Ini mungkin nilai 7 lah. Ya tapi akuin tapi lah. solid. Enggak tujuh enggak. Menurut gua Mikel Merino tuh mainnya kayak Kalau SpongeBob. memang belum menyatu. SpongeBob. Jangan apa-apa pemain SpongeBob. Arsenal selalu diunggulkan. SpongeBob. Lo emang solid dong. Kalau lu bilang yang Iya, main tapi berat untuk juga. satu pertandingan melawan PSG kemarin cuman main 20 menit dan dia menurut gua Iya, solid. tapi kan Enggak, belum solid terlihat. enggak, solid enggak. Apa semua pemain Arsenal Iya tahu harus ya. diunggul-unggulkan. Gila, makanya gue capek banget. Loh enggak, kalau Capek. gua ngomong, gua contoh ya. Nih kita masuk ke Calafiori. Calafiori menurut gua attackingnya cukup oke, tapi kemarin Defense-nya jelek defensifnya banget. sedikit shaky. Jelek Berapa banget. kali si Hakimi itu bisa ngelewatin Ngelewatin, dia. Jadi kalau kita ngomongin golnya Justin juga lawan Leicester kemarin, itu karena positioningnya Calafiori yang nggak nge-marking si Justin itu untuk first shot gitu loh. Jadi menurut lo apakah Calafiori bisa improve? Karena nih balik lagi juga tim baru, skema baru, liga baru. Kedepannya menurut lo Calafiori gimana? Dan lu juga harus Kayak ingat cedera sih. dia juga nah iya itu dia. Lu juga harus ingat dia juga ada faktor cedera juga. Maksudnya dia lo emang bener dong. Dia Kita udah pernah ngomongin ini, Bas. Kita udah pernah ngomongin ini, kata lo, kalau Fiori gak cedera, dia Bukan. bukan injury prone, bukan ini. Gua bilang di beberapa match terakhir dia bukan cedera yang gimana-gimana, tapi dia masih belum bisa main 90 menit gitu menurut gue. Jadi udah masuk ke 60 menit ke atas tuh load di lututnya mungkin ya, atau di mana Iya, masih belum bisa, cedera. pace-nya tuh belum bisa ngikutin. Cedera. Juri prone Ya kalau prone kan nggak bakal ini. Nggak, menurut lo gimana? Menurut lo Calafiori ini gimana? Ya kalau gue lihat dari beberapa pertandingan terakhir ya, lawan City, lawan Leicester, menurut gue dia bisa memposisikan diri. Cuman ya lagi dan lagi dengan postur tubuhnya dia yang tinggi, menurut gue membuat dia kesusahan bermain di Premier League menjadi defense. Oke. Nah, memang benar kesalahan dari golnya Justin. Gimana? Sorry. Karena postur yang tinggi. Posturnya dia itu postur pawaan CB, center back sebenarnya. Tapi digunakan di Di back kiri nggak bisa dia. back kiri kurang. Oke, Sebenarnya kalau oke. tinggi tuh nggak ngaruh sih, mungkin karena kayak lu Apa sih Sebutkan, semuanya aja Gepard- dibilang. Iya kan, gue bilang Li. Semuanya aja. Makanya Li, Gvardiol- sebutin fullback yang Gvardiol kurang tinggi. apa? Gvardiol itu sudah berapa lama di City? Calafiori bisa kayak Gvardiol, cuman Enggak, butuh gua nggak bilang waktu. Calafiori Butuh kayak waktu. belum butuh waktu. Gvardiol Nggak, emang bukan. Calafiori attack-nya bagus. Defense-nya jelek banget. Iya kan? Jangan bilang jelek banget juga. Iya, gue capek dong. juga. Masa harus gue puji semua. Iya, Iya. aku jeleknya jelek. Iya, Jelek banget. Banget tinggal lah. Enggak Cuma kalau golnya- kalau diajak lari bubar. gitu Iya, aja. diajak lari Golnya- bingung, disuruh marking, pusing. Gua Iya. balik ya. Orang lagi ngomong juga. Nah ya. Tapi dia Gua threat liat- di depan lah. Ya lanjut. Capek.
Golnya Coach Justin main juga bagus dari Hey! kesalahan. Golnya Justin itu kesalahan dari Calafiori itu menurut gua bukan kesalahan 100% ya. Iya. Karena memang dari segi defense kan dari lini tengahnya juga harus bantu lini belakang gitu loh, Mat. EKE Nah, jadi menurut Kaki. gua nunggu waktu aja Calafiori. Bakal Nunggu waktu injury. apa nih? bakal apa nih? Injury. Oh lu ngedoain pemain bola Dan, itu. dan. Bakal naik, Enggak bakal lah. naik. Tunggu waktu. Lagi-lagi kalau ngomong Arsenal tidak bisa lupus dari yang namanya set piece. Udah. Enggak. Perasaan ngomong Arsenal lama banget. Lama Liverpool ya. Lebih lama Liverpool tadi. Ini belum, ini terakhir set piece. Set piece ini menurut lo apakah hal yang sustainable juga? Kagak. Satu season? Kagak. Kenapa enggak? Nggak mungkin. Udah kelihatan set piece-nya kebobolan. Dia set piece Ya terus kalau bagus gak boleh kebobolan. Set piece attack apa set piece defense nih? set piece defense. Set Kan dia kan defense apa attack? membawa set piece. Berarti set piece di dua hal dong. Ya memang, cuma yang dimaksud dia ini set piece sebagai salah satu cara nyerang mereka. Iya. Set piece cara nyerang mereka menurut gua ya kalau emang works oke. Cuman lo jadiin pacuan Kalau ya sih gue setuju kalau untuk jadi acuan berat. Maksudnya kalau untuk nambah-nambah gol ya dapat lah. Tapi kalau untuk ngejer, kalau tiba-tiba lo play for set piece agak berat ya. itu kalau Apalagi- di FM ada pencetan itu. Iya. Play for set piece, Itu Arsenal, kata-kata dari Everton. FM sih. Kan? Makanya maksudnya lo nyari kayak lo sampai garis corner tuh dikejar tuh bola. Back kan mau nggak mau nungguin dia pantul corner. Itu Arsenal banget, bisa parah. jadi opsi gitu loh. Cuman menurut gue ketika ketemu tim-tim yang kayak PSG, PSG itu enak banget Enak ya. banget. Karena Karena rata-rata postur. rendah kan, posturnya rendah. Anak-anak muda by the way. Ya di luar itu kan kalau anak muda 2 meteran bubar juga. Kira Sok Arsenal. Kalau Oh, anak iya. mudanya 3 meter. Sok tahu banget ya. Lah lo nggak tahu rata-rata umurnya berapa? Tahu. Nih, Terus, Rim, terus. Nih, balikin lagi Meditoren. Nah, ya kayak gitu maksud gue. Tapi ini sustain lah. Sustain lah pasti. Apalagi Calafiori udah nunjukin juga kemarin salah satu opsi. Mungkin Saliba bisa jadi opsi juga. Ntar Tomiyasu kalau emang anggap Tomiyasu fit lumayan tinggi besar juga. Kenapa Calafiori nggak- Merino bisa masuk, Iya. ya kan? Havertz, Merino, Calafiori, Timber, Saliba, Gabriel, Menara Solim. Evil, Menara Iyalah. Evil. Menara Evil. tinggi-tinggi banget. Mat, sorry, Sustain Mat, lah ya. itu. Ini gue kembali lagi sedikit ya. Kalau misalkan dari sisi belakangnya Arsenal dirombak bisa nggak sih kira-kira? Jadi Calafiori dicoba diposisikan menjadi DMF. Kirinya tetap Timber. terus Ah, lu Michael kalau Merino kan sama gua- Declan iya, Rice iya, dalam iya. rangka Gue apa? bertanya dong, Gini. nggak masalah dong. Declan Rice Ah. bisa membantu serangan. Emang kenapa kalau gue tanya? Ya Emang udah salah? kayak itu ya kenapa Kalau ngomongin bisa. Dan dulu kalau ngomongin di lapangannya juga beberapa kali kalau di roll tuh ada momen di mana Calafiori juga invert, tapi nggak sesering itu. Tapi ada nggak beberapa momen sejago dia itu invert. Li. Calafiori itu invert setelah dia ngelewatin garis tengah. Iya. Baru dia masuk ke Tapi dalam. justru cenderung Calafiori itu lebih ngebantu serangan. Sisi Iya. kiri itu Martinelli semenjak ada Calafiori lebih hidup lah. Walaupun Lebih- dia lebih lega tetap ya. tetap Iya. nggak klinis. Walaupun ini pemain tetap nggak klinis. Maksud gue Tapi Timber tuh top banget dong. Timber emang Ya kalau mau kemarin- jadi CDM Timber lebih better. kalau Iya, Timber, ya. gue lebih asyik Timber. Calafiori stay kiri. Anggapannya kayak Lautaro Martinez. Kemarin waktu lawan Spurs dia kiri top Pai, Timber Pai. Waktu lawan Oh Spurs. parah, Oh, itu Spurs. solid Gua- banget, Yang mana sayang banget. Calafiori out. Pas Calafiori belum main. Belum main. Oh. Itu Timber solidnya Itu parah. benar-benar memberhentikan lini. Parah. Ini karena gini, kan kalau pas di Timber pindah kanan kan di kanannya jadi solid kan. Tapi justru dengan lu punya Timber dan Calafiori itu ngasih unpredictability ke lawan karena lu jadi benar-benar dua pemain ini bisa sama-sama masuk ke, Iya. ke lini serang. Ada yang invert, kalau misalkan Timber invert Calafiori-nya masuk dan sebaliknya gitu loh. Jadi beda dengan kondisi dengan Ben White. Kalau Ben White tuh lebih cenderung main overlap ke depan sama Saka mau Odegaard, dan Zinchenko juga lebih cenderung invertnya juga deep ke depan pun tergantung. Kalau dulu ada Xhaka dia bisa ke depan kayak gitu. Sekarang nggak ada Xhaka jarang. Makanya ada Merino ini juga sebenarnya blessing juga untuk Zinchenko dan untuk Martinelli. Dan hadirnya Mikel Merino sebenarnya. Jadi itu. Langsung aja kita panggil Enggak. Mikel Merino. Oke. Mantap. Gila, Mantap. knowledge Arsenal gue makin parah. Makin parah. Makin parah. Makin Biasa nggak hilangnya. Ngaco emang itu Astagfirullah. parah. Itu maksudnya makin parah karena itu makin parah biasa. udah deh. Apa-apalah. Udah deh. Lanjut. Enggak, Arsenal ini kita- baru terbit 3 musim terakhir. Makanya tapi udah, dan nggak juara Li. Iya, Itu makanya rame itu. di situ Li. Merasa kayak udah treble. Iya Li, dia nggak juara Li. Padahal nggak ada tim Premier League yang bisa Makanya. Udah, treble. kita masuk ke Villa Park yang baru menang sama Bayern Munchen tadi malam. Gila, sumpah Duran. Duran. Calon pemainnya
Siapa ya? Duran dulu ditawarin. Duran dulu ditawarin by the way ke MU 10 juta. Ditolak, bego tim. Gue lapar nih, beli durian yuk. Durian. Binatang. Ya kalau kita ngomongin ini bisa dibilang Lucu banget lu. big match juga di minggu ini. Unai Emery versus Erik ten Hag. Erik ten Hag si botak satu ini kita lihat kayaknya nasibnya ini udah di ujung tanduk gue lihat. Oh, ini lawannya MU. Dikatakan siapa? Aston Villa. Kayaknya nasibnya ini di ujung tanduk. Tetapi meskipun di ujung tanduk bisa dibilang 2 match ke depan ini, kalau ini BTW malam ini baru lawan Malam Porto. Porto ya. Kita take malam ini lawan Porto. Baby, Kita nggak tahu Baby, hasilnya berapa. gimana rasanya menang lawan Porto, Baby? Sekarang versi kalah. Sorry. Versi kalah. Gimana, Baby, rasanya kalah lawan Porto? Tenang, abis ini kita akan menang lawan Aston Villa. Oke. Nah, ya. Pasti seri. Iya. Gimana, Baby? Rasanya seri. Tenang, kita harus seri Tapi mulu sekarang menang. justru Rim, yang gue lihat Rim, ketika gue ngeliat musim lalu ya, case musim lalu. Sebenarnya omongan Ten Hag out ini kan udah dari semifinal FA Cup musim lalu. Enggak. Justru di momen ketika ETH ini di pressure untuk out, justru dia deliver semifinal menang, final menang lawan City gitu loh. Apakah dengan blessing juga Bruno, kita ngomongin Bruno yang nggak jadi kena hukuman, Oh iya, beruntung juga tuh. beruntung juga nggak jadi Beruntung. hukuman. Namanya juga Emang- Manchester, Pak. Iya. Iya sih. Emang wasitnya kurang ajar, lu Gak kan ada nonton om, bareng gue. beneran itu kok. Iya, maksudnya appeal straight red Iya. card tuh jarang di Iya. approve. Iya. Nah, ini Kalaupun jelas, ini literally dicabut. ini literally kepleset. Kalaupun dicabut seharusnya diminimkan, bukan langsung 0. Hilang. Iya, Iya. aneh. Aneh, selamat Manchester bakal aman, Bos. Iya. Pawakannya abis ini London yang Iya. kena. Oh, aduh. Iya, dua-duanya. Arsenal, kalau Gua juga. Fiori handball. Oh, nggak degat dapet handball waktu lawan Liverpool. Iya. Gabriel musim lalu. ngebantu. Iya, iyalah. Kalau Fiori handball musim lalu. Yang musim lalu. Kalau Fiori Musim lalu di bolonya yang kalau gol. makanya Kemarin kalau Fiori handball, kalau iya, Fiori. kalau Fiori handball. Itu kan ada Handball. Giliran terus Ini lagi Kartu merah, keluar-keluar. Lagi ngomongin MU guys. Nggak usah ke Arsenal lagi. Iya, lu. Lu kasih Bruno lagi. mancing setan. MU dengan Bruno yang balik, menurut lu itu kan nilai plus banget ya. Misalnya lagi lagi panik, Plus minus plus lah. minus lah. Dan tapi gue juga ngeliat beberapa di Twitter dan segala macam ada beberapa fans MU yang Enggak ada menang Bruno. nggak demen sama Bruno. Itu fans bego gimana ya? Lu lihat case ini gimana? Ya case ini menurut gua gua berharap ya nggak tahu, gua jujur nggak tahu. Jujur match ini tapi aduh gimana? Enggak Aston Villa gua kemarin melihatnya melawan Munchen, gue bingung kenapa company jadi kayak begitu. Dulu zaman ngejajah perasaan nggak segitunya company. Beda Karim. company ya, Karim company beda. ya. Gue ngelihat Aston Villa mainnya good. Pau Torres lagi solid banget. Yang kemarin yang dianulir ya, yang golnya ya, yang lawan Bayern kan? Iya, yang Offside, kena offside ya? offside. Terus lanjut. Oh iya. Diam malah. Lagi-lagi mereka punya X Factor yaitu John Duran dari The Boy from Chicago. Dari Chicago deh, Chicago Fire. Colombia. Chicago Fire. Oh timnya. Iya, Chicago Fire. Ngomong iya. dong, ngomong. Gini nih football knowledge orang-orang. Terus. Asal nembak kan. Sebenarnya gini, kalau pertandingan Gambaran, MU sama gambaran. Aston Villa ini, menurut gua ya, pertandingan MU sama Aston Villa ada 2 faktor. Yang pertama, gua nggak tahu sistemnya mereka dalam internal kayak gimana, tapi kalau misalkan ini ada kebanyakan kasus ya, gue inget banget zamannya Liverpool masih dipegang sama Roy Hodgson. Ini kembali lagi. Liverpoolin lagi loh. Enggak, sorry. Gini, ketika pemain sudah tidak bisa menyatu dengan pelatih, mereka akan mensengajakan untuk kalah biar ganti pelatih Tapi atau kan itu dipecat. timbul pertanyaannya kan? Dengarkan dulu. Nggak timbul pertanyaan dong. Dengarkan dulu. Oke. Nah, setelah kalau gua lihat MU ini bener-bener sudah nggak ada persatuan, nggak ada menyatu permainannya. Ini yang menjadi alasan atau momok yang bakal menjadi Ten Hag dipecat. Paham nggak? Sama yang kedua, memang ini sekarang lagi tren positifnya dari Aston Villa. Itu tren Alexander Arnold. Oh, ditarik lagi sama Karim memang. Sengaja. Dia. Dia Sumansur Trennya trennya. Aston Villa lagi top banget, apalagi dia punya super sub namanya Duran ya. Siapa tuh? Duran. Nama panjangnya? Duran. Nama panjangnya? Jangan diputer-puter cepetan. Ini makanya yang Terus. ya itu gua bilang bakal kemenangan sempurna buat Aston Villa. 4-0 apa 5-0 lah. Lo sakit jiwa sih. Gue sejujurnya agak nggak setuju sama Ali dari sisi
hubungan antara pelatih sama manajer ya, karena ini banyak pemain yang baru juga Pelatih dan sama mantan Pelatih manajer. Pelatih pelatih main. sorry pelatih dan pemain. Karena ada banyak pemain baru juga yang pemain baru juga mantan pemainnya dia di Ajax. Jadi secara hubungan juga menurut gua nggak jadi masalah, tapi justru yang masalah adalah gua ngerasa di sistemnya. Di Ten Hag menurut gua terlalu terbuka di tengah. Skema dia yang 4-4-2-nya, 4-2-4-nya menurut gua belum terlalu jalan. Menurut lu apakah di match ini kalau tadi kita ngomongin Glasner juga perlu ngerubah, apakah Ten Hag perlu ngerubah juga nih Ya, kalau sistemasinya? dari gue- Apalagi ada faktor Maino kata cedera. Ini bener apa enggak? Enggak cedera. Berarti dia main. Main. Menurut lu apa yang perlu dirubah dari MU? Pelatih sih gua. Lupa Ya, ya? Lupa ya? kalau menurut gue dia balik ke sistem 4-2-4. Dia pakai sistemnya Chelsea aja kalau menurut gue ya. Kebobolan 2 golin 4. Goin 2, goin 4. Cuman dia harus berani dan menurut gue Ten Hag ini selalu salah pilih taktik dan salah pilih pemain. Iya. Ketika dia 4-2-4, dia pakai Ahmad, dia pakai Rashford. Terus dia pakai kemarin 4-3-3 ya. 4-3-3 dia pakai Rashford sama Garnacho. Ganti 4-4-2. Ya kan? Dia pakai Rashford sama Garnacho. Oke, dia punya Zirkzee. Bruno kartu merah, Zirkzee bisa jadi ball playing-nya lah. Banget tuh Zirkzee. Apes timnya. Ampas banget. Zirkzee ampas. Ampas. nggak Apa kelihatan. ampas? Ampas. Ampas. Loh. Enggak. Ya, Kali. Zirkzee Kelihatan itu sama sekali. bagus. Nggak tahu ya, gini-gini. Mungkin dari sistem tim ya. Sistem timnya itu tidak membuat dia semakin maju atau cuman monoton gitu-gitu aja. Padahal dia punya potensi atau memang pribadinya yang kurang Wah, pas main nggak di Premier League. nonton. Sering banyak kehilangan bola, Rim. Zirkzee megang bolanya yang lihat build serangan tuh dari dia. Loh iya, maksud gua gini loh. Makanya gue tadi ada dua opsi, antara memang pemain yang bingung dengan sistemnya Ten Hag atau dia nggak bisa bermain di Premier League gitu loh. Kalau dia cuma membuild up serangan, nggak cuma Zirkzee, pemain lainnya dari MU pun juga bisa gitu. Ada Maino, ada Bukan build up serangan. Maksud gue dia bisa mainin bola di depan. Di kawasan final third itu dia bisa main. bukannya dia misses chance-nya nomor 3 paling banyak ya? Kok? Nggak, kalau ngomong Loh, di luar chance. Kalau iya di luar Gue miss ngerasa chance. Zirkzee ini, gue bukan nyamain pemain, tapi gue ngomongin role-nya. Zirkzee ini kayak lu inget Firmino di Liverpool. Iya. Enggak, disrespect gua nggak Firmino. nyamain Enggak pemainnya. enggak Gua nggak semirip nyamain enggak pemainnya. semirip itu cuman Cuman kadang- cara dia main tuh drop deep-nya gitu ya, Pak. ya? iya. Kayak gitu. Jadi menurut gue ETH kalau emang dia soalnya yang 4-2-4 sempat bagus kan? Sempat bagus. Sampai dia ubah lagi Dia itu pramusim. 4-2-4. Menurut gue dia punya Eriksen sama Maino. Eriksen itu untuk passing-passing pendek cepat bagus banget. Itu dia baby. Ya kan? Kalau emang dia pakai Rashford, ya tuker mainnya rotate aja. Rashford sama Zirkzee berdua, Bruno sama Ahmad di kiri atau sama Garnacho. Ini gue setuju. Jadi Maino sama Eriksen itu bisa main pendek ke kiri berdua bareng ke kanan bareng tuh ada segitiganya enak mulu, ada Bruno, ada Rashford atau Zirkzee. Jadi menurut gue ya main udah full attack aja. Kalau berharap dari defense ya jangan harap apa-apa. Dan kalau kenapa tadi Rim, sorry ini lu jawab Rim ya. Kan lu gue bilang menurut gue sistem Ten Hag ini kalau dari sisi attacking, dari kombinasi apa segala macam menurut gue ada improvement jauh banget. Lu bisa ngelihat dari sisi apa kombinasi serangannya, tapi mungkin yang sedikit agak jelek, bukan jelek ya, sedikit agak kurang itu dari sisi kerapihannya, dari sisi kerapihan defense-nya, dan ketika diserang banyak banget bolongnya, banyak banget celahnya. Kelihatan lawan Twente golnya yang Eriksen blunder itu kan dari pemain yang ngedrive lari dan ngelewatin sisi tengahnya MU. Golnya Tottenham Van de Ven juga sama, dan Aston Villa punya pemain kayak Tielemans dan Rodgers yang bisa ngelakuin hal yang sama. Menurut lu gimana cara ngatasin itu? Ya harus lebih pakem menurut gue dengan bermain 2 DLP. Dengan 2 di playmaker menurut gue harus stop dengan permainan passing-passing risky. Itu yang gue benci dari Ten Hag. Pemainnya tuh selalu dipengenin buat main passing-passing risky. Pragmatis juga, buang ke depan panjang. Ya itu makanya menurut gue sistemnya Ten Hag yang Apakah membuat- pemosisian Rim? Pemosisian kayak gini loh. Kalau lu lihat tim-tim kayak misalkan Liverpool, Arsenal, City, dia kan selalu pemosisian pressing itu selalu tepat gitu loh. Nah mungkin celah itu kan gue ngeliat di MU karena positionnya. Karena lu ngomongin position base kan ada yang namanya position. Itu yang role pemain itu harus ada gitu loh. Iya. Dan itu tuh gue ngeliat MU sering lepas. Bruno harus mundur. Bruno waktunya mundur menurut gue. Bruno di depan tuh dia nggak begitu works. Dia di belakang bakal jauh lebih membantu. Bruno jadi di playing. Nggak, Di playmaker dong di belakang. box to box ya. Iya kan di playmaker. Gak mungkin jadi box to box. Ya anggap posisinya box to box. Cuman dia sebagai di playing. Iya. Iya.
Gue lebih Gua prefer setuju kayak kalau itu. begitu. Dibanding karena kalau misalnya Bruno di depan, belakangnya hancur parah, Bas. Dia tuh enak, depannya nih enak. Depannya nih ngepres-presnya dapat nih. Cuman di belakangnya wah ngaco. Di belakangnya bola dari Mainu, bola dari Ugarte, bola Eriksen doang yang bisa masih ini. Mainu itu gue bingung kenapa Mainu lagi nyoba tiki-taka mulu, gue bingung. Apakah ini peran barunya dia? Gue nggak paham. Cuman buat jujur buat game besok menang ya udah, kalah ya udah. Menurut lu kalau seandainya mereka kan Maino sempat kena knock kan? Mm-mm. Menurut lu ketika Maino tuh nggak ada, apakah Mason Mount bisa jadi solusi? Cedera juga. Cedera juga Oh dia iya, kemarin. bener, cedera Mason juga. Mount Cedera pala cuman. Cuman ya Cedera udah dikabarin cedera. oh dia, Pala dia kan? udah Berapa lama? Kemarin nih? lawan Porto sih soalnya nggak kemarin lawan Porto. Ntar malam lawan Porto sih nggak udah main. fix nggak main ya. Berapa mah nggak tahu. 9 tahun. Kita ngomongin mungkin. Eriksen bisa kan berarti kalau main Ugarte, Bruno misalnya satu lagi antara starting harusnya Mainu, tapi kalau misalkan dia nggak ada, apakah Eriksen bisa mengganti role-nya? Eriksen bakal bisa step up menurut gue. Cuman problem Eriksen adalah ya lu 50-50 banget. Iya passingnya bagus, tiba-tiba ke pressure hancur. Kemarin gol lawan Twente itu gol dari Eriksen, kebobolan dari Eriksen juga. Itu dia. Dan kita bicara Aston Villa ya, minggu lalu seri lawan Ipswich. Ipswich pun bisa menyulitkan mereka gitu loh. Delap parah banget. Delap ya. lagi-lagi dari Academy City bersama Roger dan lain-lain. Menurut lo apakah MU kita tahu penyerangnya lagi nggak klinis. Menurut lo apakah bisa menyulitkan Aston Villa dari sisi defense? Karena kita tahu kalau ngomongin threat, Rashford, Garnacho, Ahmad, Speed ada. Kemampuan 1v1 juga kita bisa bilang yang nggak bisa dibilang jelek, ya bagus gitu loh. Cuman mereka menurut gua nggak klinis. Dan kadang-kadang juga lagi-lagi position juga nggak tepat. Ini menurut gua mau tahu yang harusnya main siapa? Anthony. Di babak kedua masukin Anthony. Jadi serius. Ini serius. Gue serius. Menurut gue udah waktunya di babak kedua di saat main-main pada capek masuk nih pemain nih. Off the ball-nya bagus banget dan on the Pressing juga bagus sih dia. iya, dan on the ball-nya menurut gue dia sekarang udah nggak separah itu aja. Sama stylenya juga keren kan. Style gitu. itu Masuk dia. angkat Makanya ali. itu Oh dia. iya, itu bikin Menurut kita gue kaget. dengan Anthony masuk, pertama bisa ngebawa crowd juga, bisa ngebawa bikin lawan bete lah. Bikin lawan Kenapa bete. bete? Tengil gila nih pemain Oh, parah. gue udah menang lawan Munchen, dikasihnya Anthony gitu ya. Dia kan bakal panas dikit-dikit main. Gitu, itu dia Anthony itu menurut gua. Jadi menurut gua Ya tapi juga Aston Villa bukan tim yang solid untuk bertahan ya. Iya. Kita outin Bayern Munich tadi malam. Iya. itu Di emang Premier League kita gadang-gadang sebagai tim yang akan menang mudah di beberapa game terakhir. Cuman akhirnya ternyata Ipswich seri, terus sama yang lain sama Wolf comeback, sama West Ham apa Wolf? gue lupa sama Comeback. siapa? Sama siapa sih? Yang pokoknya comeback dia tuh, yang Duran akhirnya ketiga. Oh iya. Comeback Bournemouth gak sih? ya pokoknya Iya, whatever antara klubnya itu Bournemouth maksud sama gue Everton. MU punya kemungkinan ngegolin itu tinggi. Asal dia ya klinis, bener kata Basya, klinis aja gitu. Jangan dan kekurangannya itu rata-rata ya. Garnacho maruk, Rashford lebih parah. Jadi lo kalau berharap dari depannya ya mereka harus tahu diri aja ketika Iya, yang counter attack. comeback itu lawan Wolf. Lawan Wolf kan bener. Iya. Bisa Bournemouth. Iya. Ya walaupun jadi sama-sama punya Everton. attacking threat yang bagus tapi defense-nya sama-sama kurang. Nah, Jadi kalau sama-sama ngomongin apa attacking namanya? threat, John Duran nih. Ini pemain clinical gila. Punya teknik yang luar biasa, dapat bola Superstar. one shoot goal Hmm. gitu loh. Gue nanya dulu deh. Menurut lu apakah memungkinkan Unai Emery ini mainin dua striker, Watkins dan Duran? Ataupun kalau misalkan enggak, kalau lu jadi Unai Emery, lu ngelihat nih, gua akan tetap mainin Watkins yang musim lalu golin banyak, atau lu mainin Duran yang sangat klinikal gitu. Gini Mat, kebanyakan pelatih itu kan pasti dia punya konsep sendiri, punya prinsip sendiri yang dimana dia bisa melihat pola. Misalkan nih lawan MU gue bisa menggunakan satu pemain dulu yaitu Watkins. Nah ketika tidak ada celah untuk bisa mencetak gol, dia akan memasukkan pelurunya siapa ya Duran ini gitu loh. Nah jadi menurut gue pribadi gue bakal melihat Emery ini good evening ini bakal ngasih satu penyerang yaitu Watkins. Iya. Karena defense-nya MU gue akuin ada D-like, terus ada siapa El Chapo siapa? El Bucha. El Chapo. lupa gue. Gil cut ya gil. Jangan Gil. Enggak. El Chapo. Bahaya.
Bahaya. Enggak ada, bahaya-bahayanya, enggak ada. Masa Bahaya capu? apa? Enggak Masa ada capu? bahaya-bahayanya. El Butcher itu sangat menurut gua sangat dia mainnya rapi banget ya. Pasti butuh sesosok kayak Duran untuk shoot dari luar kotak penalti. Nah, gue sedikit nambahin buat Ali, menurut gue Watkins masih layak buat starting 11 dan Duran itu emang tajam, gue akuin Duran. Tajam. Itu Itu durian Karim. banget. Gua nge-lag lama lagi. Gua nge-lagnya lama lagi. emang Durian, tajam, dia Karim. tajam lo sambit pala dia coba. Terus Duran tajam, si John Duran ini tajam menurut gue. bingung. Pemain basket juga. Oh, terus. Itu Itu Kevin Durant. Itu Kevin Durant. Terus Terus tapi masih gue lebih prefer Watkins karena kalau misalnya faktor X lo tiba-tiba taruhin starting, takutnya nggak works menurut gue. Di sini ngelihat dengan permainannya Aston Villa yang lumayan cepat, menurut gue Watkins yang jauh lebih bagus masuk ke situ. John Duran tuh kalau misalnya mentok Duran masuk Duran gitu. Kellen Munchen begitu, mentok Duran masuk gitu. Ya, makanya itu tadi gue bilang Super sub. ketika Aston Villa buntu untuk mencetak gol dia akan memasukkan pelurunya. Masukan Ya, yang tajam tunggu. itu. Tapi lo nggak bisa underestimate Watkins. Gue setuju kenapa Watkins bakal inti. Salah satu penyebab lo bisa bilang John Durant ya di luar golnya ya. Tapi dia selalu main ketika Watkins udah 60 menit ngacak-ngacak back. Ya kan? Dia selalu drop, dia selalu nyari bola. Itu mau nggak mau dua back tengahnya kecapean dan maksudnya lebih capek dari lawan Durant. Mungkin kalau Durant dari awal nggak secapek itu. Karena Durant lebih klinikal, lebih stay di tengah. Tapi Watkins lebih nyari bola, lebih berani, gerak. Lari-larian. Iya, Kita lebih. ngeliat dari di Inggris juga begitu Iya kan. makanya rotate berani. Jadi mungkin back tengahnya itu udah linglung gitu sama Watkins. Masuk Durant, dapat bola di tengah, stay ditahan, ternyata dia shoot dari luar gol atau dia ya pokoknya lebih Durant klinikalnya aja yang bikin dia ini. Cuma kalau dari awal menurut gua Watkins pasti fix dari awal sih. Parah. Ini ya, si Martinez sama Dilek ya siap-siap ya dibantai sama Duran sama Watkins ya. Jangan sok. Delight, Turkish Kira-kira Delight. Martinez kira-kira nonton nggak? Ya? Kira-kira Martinez nonton nggak? Enggak, ya, di-share aja ke Martinez ya. Dibantai 51 gol lihat Martinez aja. emang ada dua nih. Oh, iya. Martineznya ada dua. Hah? Ada Emiliano Emil, Martinez, ada Emil. ada Lisandro Martinez. Ya Emiliano Martinez yang bagusnya di Aston Villa. Sebelumnya yang jadi bagus cadangan di tim London yang merasa tim paling besar itu yang nggak punya Narik UCL. lagi, Balik narik lagi, narik. Capek ya. Oke, ngomongin Ten Hag. Rim. Ini ada possibilities, selalu ada possibilities 2 match ke depan MU kalah. MU keluar. MU panjang Kok banget. possibility sih? Ada. Itu fakta. Iya, fakta itu. Udah. Yang belum terjadi. Itu fakta yang belum Iya. terjadi aja. Rumor yang gua baca-baca, Aduh. MU ini senang sama dua, antara Southgate atau Massimiliano Allegri. Allegri. Iya, yang gua baca-baca. Allegri lah, Ya, Pak. seenggaknya pertahanan lo bagus. Tapi Nyerang. 1-0. Iya. 1-0 tiap game. 1-0 cukup. Permainan haram tau nggak tuh orang kalau main. Ya pada Southgate. Mending Ayo. Southgate gak sih? Lo jangan ngomong dulu lo Atau terlepas dari 2 game ini lo percayakan Ten Hag? Apa? Terlepas dari 2 game ini lo percayakan Ten Hag? Nggak tahu jujur, nggak tahu. Jujur apapun yang Van Nistelrooy terjadi, Southgate aja gak sih? gue tetap dukung batch-nya. Iseng tangannya iseng. Ini orang. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi gue tetap dukung MU. Iya. Nanti tolong editor kasih love di atas sama burung muter gitu ya. dari Manchester United kita Terus. ke klub tetangganya. Kita tahu Manchester is blue 14 tahun Manchester terakhir. Enggak, 13 tahun terakhir. Manchester Side. Manchester Manchester Is apa? is blue 13 Is tahun blue. terakhir. Berapa? 13 tahun terakhir semenjak Fergie pergi. 2000 dari Ya tahun semenjak 2000. Fergie Aguero. pergi. Semenjak Aguero. Coi, apaan sih Manchester is blue? Sorry. Iya. Ini sepanjang sejarah Loh, Manchester is dari 2006 gue mengakui London is blue. Iya, tim lo jelek. Dari goblok. 2006. Kalau Tim lo overall, emang jelek. kalau overall ya Manchester is red, Loh. London is red gitu. Kita ngomongin punya Eropa enggak? setelah Iya, Fergie, pantes London is blue. Kita tahu Manchester is blue. Panasnya dia mau Tapi jawab. kita tahu sekarang Manchester City kehilangan 2 pemain pivotal, Rodri De Bruyne. Rodri dan De Bruyne. Kita lihat minggu lalu lawan Newcastle, Gundogan, Kovacic menurut gua nggak terlalu ngasih kreativitas yang cocok untuk yang pas untuk lini serangnya City. Gundogan terutama mungkin belum terlalu settle lagi ya balik ke Premier League, banyak buang-buang chance, salah passing, shootnya ketinggian dan segala macam.
Foden cadangan. Menurut lu apakah saatnya Manchester City kembali memasukkan Foden di lini tengah untuk Emang udah balik lagi kan, Foden udah main lagi. Iya, itu kemarin Champions League. Tapi maksud gua Golin. jadi starting. Kemarin kan gak jadi starting. Saatnya Foden main lagi atau tetap di skema yang kemarin lawan Newcastle. Gue setuju sih. Gue Setuju banget di mana nih? ketika Foden harus dimasukkan. Oh. Menurut gue gini ya, Doku itu seperti Garnacho. Maksudnya dia pantasnya untuk main di super sub. Paham nggak? Bukan permainannya seperti Garnacho. Karena ketika lu memasukkan Foden berarti lu harus tahu ya tipe atau segi penyerangannya itu seperti apa gitu loh. Doku itu terlalu banyak dribble dan umpannya kurang bagus, kurang pas, shootnya juga nggak pas. Yang menurut gua shootnya itu di bawah 50% ini orang. Pertama tim yang harus main di atas lapangan adalah mencari poin. Paham nggak sih? Foden Paham, ya. punya power di situ. Dia nggak harus mencadangkan Foden dan memainkan si Doku. Kalaupun Foden nggak dimainkan, mainkan Grealish. Biar buat bantu serangan, bukan Doku. Gua kurang setuju kalau City Tapi emang mainkan menurut Doku gue gitu the loh. best option is Grealish. The best option dibanding Foden, gue jauh lebih prefer Oh Grealish. enggak, kalau gua Foden. Ngaco. Grealish oke, dia dribblenya bagus. Musim treble itu Haaland bisa jedar-jedur tuh karena backnya Iya. pada kemana? Iya, emang Grealish lebih bagus gitu untuk narik orang. Untuk maksudnya gini, untuk menarik orang iya, tapi dari segi yang lain-lain, dari shootnya. Ini sebentar ya, gue benerin dulu. Ini udah agak nyeleneh. Ini Foden untuk sebagai playmaker, bukan Foden sebagai winger. Tapi Foden winger juga bagus, Pak. Ya Foden winger oke. Iya. Ya, cuman kanannya udah ada Savio. Savio ada gak sih? Ada. Cedera? Savio ada. Enggak kan? Ada. Siap kan? Ready kan? Ready. Iya. Kemarin udah teleponan. Kirinya bisa Grealish, bisa Doku. Tapi yang dipermasalahkan di game kemarin itu Gundogan sebagai playmaker, yang akhirnya digantiin sama Foden. Foden di babak kedua masuk, game yang tadinya buntu lumayan ada aliran ke depan sama Foden. Terus di Liga Champions semalam ditunjukin lagi Foden dibombardir Slovan Bratislava. Dengan skor berapa sih itu? 5-0. 17-0. 4-0. 4-0. 4-0. Jadi menurut gue ya Foden itu opsi terbaik saat ini sebagai partnernya Bernardo di tengah. Belakangnya Kovacic atau Gundogan terserah Pep. Kalau playmaker gue kurang setuju. Tapi kalau kita ngomongin Foden di tengah, kehilangan Rodri di tengah kan kehilangan sosok duelis yang punya postur tinggi. Kemarin mereka mencoba Akanji masuk ke tengah untuk mencoba ngatasin lini tengahnya Newcastle. Apakah Foden di tengah dengan tampaknya Rodri ini cuma dengan Kovacic dengan Gundo atau Kovacic dengan John Akanji di Stones? tengah atau John Stones yang bisa ke tengah betul? Apakah itu cukup bagi City untuk mengatasi tim-tim yang bermain terutama bermain duel gitu? Kalau untuk duel di Lini tengah. Iya di tengah ya. Menurut gue City cukup karena dua wing back-nya dia, Gvardiol atau kanannya ada Rico Lewis, anggap itu bisa ikut duel ke tengah. Gvardiol dengan physically yang besar, Rico Dengan Lewis, shoot power yang asik juga. iya, Rico Lewis yang punya, menurut gue positioning Rico Lewis itu agak istimewa ya. Dia bisa lihat space kosong, dia bisa narik orang, bisa narik sampai dalam kotak penalti musuh. Jadi menurut gue Kovacic sebagai pengganti Rodri nggak ada masalah. Cuman yang dipermasalahkan itu kemarin lawan Newcastle nggak ada orang otak di depannya Kovacic. Otak nggak ada tuh. Gundogan kemarin amburadul banget. Ya kan salah passing lah apa ini off banget. Gundogan lagi off game banget parah. Iya. Dan BTW gue tuh kesal banget sama Gvardiol ya. Gue naruh Gvardiol di FPL 3 game pertama. Ini orang mainnya defensif banget. Gue narik dia masukin Aina. Golin. Tiba-tiba golin. Aina Aina. Nottingham Forest. Aina Nottingham Forest. Enggak, enaknya golin enggak? Enggak. Berat. Iya. Jadi tapi itu juga bisa jadi option mungkin juga Pep ngelihat karena nggak ada Rodri, Gvardiol kembali Masukin lagi ke tengah gitu. Iya. Atau masuk overlap ke depan. Gitu. Terus kita ngomongin Rico Lewis. Betul Rico Lewis kemarin sempat main lawan Newcastle. Apakah akan terus-terusan jadi starting? Bego sih kalau masih mainin Walker. Ya sayang sih. Kalau gue ya pribadi ya. Mungkin dia pakai kalau ada Rodri bebas lah. Karena aman ya. Kita anggap Rodri itu udah ngamanin di tengah. Cuma kalau sekarang Kovacic, ya menurut gue Rico Lewis opsi lebih baik dibanding Walker. Bahkan Rico Lewis sampai Rico Lewis itu versatile banget. Bahkan dia sempat main nomor 10 di City.
seakan-akan dia ke nomor 10. Mm-mm. Dan itu menurut gue yang harus dilihat. Cuman balik lagi Pep Guardiola, lo mau nebak starting lineup kayak gimana, bisa tiba-tiba yang main Scott Carson di center back. Oh itu nggak mungkin. Kita nggak tahu. Kalau itu nggak mungkin. Kita nggak Kalau tahu. itu nggak mungkin. Kita nggak tahu. Kalau itu nggak mungkin. Kita nggak tahu. Li, Haaland Li, dengan tanpa Rodri KDB ini akan sejauh ini kita sejauh ini Haaland udah 10 gol ya. Akan sejauh mana nih Haaland? Haaland is Haaland ya, menurut gua ketika dia dikasih peluang yang enak pasti ini orang 1000% bakal cetak gol. Cuman kan memang butuh proses penyerangan. Contoh kayak nggak ada De Bruyne, seharusnya Gundogan bisa membantu. Tapi yang gua lihat dari City ini ketika nggak ada De Bruyne, Gundogan nggak perform, dia punya Kovacic yang membantu juga. Nah, Haaland kalau bisa dikatakan dia bakal cetak gol ya bisa lah. Kita tahu sendiri secara penyerangan City kayak gimana. Dia bisa punya 1001 cara dari Pep Guardiola untuk memberikan pencairan di lini depannya Manchester City. Maka gue bilang Haaland bakal terus cetak gol sih. Ya. Ya. Dan halo. Gue nambahin dikit. Oke. Kalau left wingnya, kalau left wingnya Grealish, right wingnya Savio, Haaland bakal golin. Pasti. Yes. Ya. Pasti. Karena bisa menang duel 1v1 yang ngebuka space untuk Haaland. Ngebuka dapat. space-nya parah banget. Itu Ah. berdua back narik, Haaland udah kosong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung. Itu sih salah satu. Iya. Ya walaupun di luar Grealish sama ini menurut gua Haaland lo kasih ruang di antara back tengah sebesar apapun Haaland akan golin. Gila ini orang. Tapi kalau udah back tengahnya rapat, Rapat. selesai dia. Dia perlu ada yang nge-provide di situ. Dia kalau lawannya Dunburn nih ya mungkin dia sedikit pusing. Cuman lawan Gabriel dan Saliba dia golin. Terus-terusan Ya itu kan gua bilang Karim. Gabriel Saliba lumayan agak Terbuka, jarak tuh, iya. kebuka. Iya. Savio ngebuka kan situ teng. Iya, iya. Selesai. Begitu rapat. Satu musim lalu. Saliba sama Gabriel Saliba aja sama kebobolan, Gabriel. apalagi Martinez sama Satu Delight. musim lalu Saliba sama Gabriel rapat banget. Iya udah. Iya cuman Agak diperkosa dikit tuh Haaland. Ya. Iya kan? Ya. Kalau kita ngomongin City tuh nggak selalu lepas dari 3 angka. Coba angka pertama apa? Satu. Bilang 1. Apaan? Satu. 5. Salah, 5. dong. Oh 5, iya 5 bener. 115 charge. Gue mungkin yes. gue mau update sedikit ya karena persidangannya ini tuh udah dimulai Personal banget kayaknya sama dibuat- City Mas. di enggak kita perlu update ke netizen. Udah Harap Premier League-nya. 2 minggu ini berjalan. Jadi kan sebenarnya gue pingin ngasih tahu juga update sedikit bahwa sebenarnya apa City ini sebenarnya di accuse-nya ini apa di ini tuh apa? Chargersnya. Di charge-nya tuh apa gitu loh. Yang pertama tuh City selama 9 season itu nggak bisa ngasih informasi yang akurat dari sisi finansialnya. Itu yang nggak bisa dilaporkan secara akurat. Terus belum lagi masalah manajer, masalah pemain kontrak itu bener-bener nggak diinfokan secara akurat. Itu yang awalnya makanya di charge untuk itu. Terus kita juga bicara City selama 3 season terakhir juga nggak mengikuti atau nggak align sama rules IPL yang sustainability and profitability-nya, rules-nya selama 3 season tuh benar-benar nggak align. Terus tidak kooperatif sama investigasi dari Premier League yang dilakukan. Sebenarnya lucu banget di awal ini sebenarnya mulai ini dari satu hacker dari Portugal yang dia lagi Lu ya? dia ngehack. Lu. Kok gue? Sebenarnya Portugal. Iya sih, tapi bukan gue. Dia pernah dia ngehack nih klub-klub di Eropa dan agen-agen di Eropa. Habis itu dia publish atau dia kasih informasinya ke salah satu newspaper di Jerman. Dari situ mulai tuh akhirnya infonya melebar kemana-mana, masuklah ke CAS ke yang Lu tau foto hackernya gak? kita pernah lihat sih, Iya, ini pernah lihat. Ke arah sana. Iya. Jadi ini sidangnya udah mulai sama 2 minggu yang lalu, tapi ini bukan sidang terbuka. Ini sidang tertutup yang dimana informasi itu nggak bisa lu dapat secara gamblang, tapi lu bisa lihat. Tapi banyak fotografer tuh yang nungguin depan ya. nunggu depannya, jadi Pasti. ngeliat siapa witness yang masuk, siapa saksi yang masuk, siapa yang lagi dipanggil gitu loh. Jadi kalau kita ngeliat seminggu terakhir ada yang dia bilang katanya City ini ada kemenangan yang signifikan karena ada rules namanya APT rules. Jadi Artinya yang artinya tuh jadi gini, semenjak Newcastle takeover Saudi,
di take over Saudi. Ya. Jadi klub-klub Premier League ini mempertanyakan apakah akan ada City kedua lah gitu-gitu yang bisa memainkan sisi finansial dari sisi marketingnya, sponsorship apa segala macam. Jadi APT ini ditujukan untuk klub-klub di Premier League itu ibaratnya nyetor atau ngasih ke data bank, ada data bank di Premier League apa aja sih sponsor-sponsor yang dia lakukan, yang dia jalin kerjasama. Paham. Terus dari sisi pemain atau pelatih, bonus pelatih, jadi semua tuh harus di vote di situ dan harus jelas, itu harus fair Oke. gitu loh. Tapi City menolak itu karena menurut City itu bisa Bocor. bukan bocor, jadi persaingan tuh jadi lebih terhambat gitu loh, karena informasi itu Iya. dipersebarluaskan gitu loh. Dan dari sidang kemarin itu udah di turn down votingnya. Jadi ada City ada kemenangan satu di situ. Ada yang bilang itu nggak terlalu signifikan, ada yang bilang itu signifikan. Itu kita lihat di 114 beberapa lagi. Gua pribadi menurut gua nggak bakal kenapa-apa. Iya, dan ini sidang ini 10 sampai 12 minggu dan lu Cederanya? sidangnya, dan lu bisa appeal di terakhir, misalkan IPL yang menang, City bisa appeal kalau dan sebaliknya. Oke. Ya akan panjang dah. Iya akan panjang Akan deh setahun panjang. depan Iya, gitu loh. udah. Jadi lu kalau nungguin Paling ntar korbannya Premier Liverpool League lah, gitu. apa Chelsea kena semua tuh. Iya, ntar lama-lama kayak MU debetkan Iya. pelatihnya kita ini yang kita penjarain Ten Hag. Iya. Selesai Iya, lah. selama enggak, Mat. Ana sholat. Terakhir nih kita ke Chelsea. Enggak, ini enggak perlu sebenarnya. Chelsea nggak lawan usah siapa? dibahas ya. Bentar Gil. Buka. Soalnya merasa kayak Enggak lagi di-cut. prime-nya. Lagi di-cut. Oh belum, sama Brighton belum. Iya, makanya kayak prime-nya. Lagi di-cut. Iya, makanya fansnya juga merasa kayak Lagi Nggak ada. di-cut. Ini Chelsea akan menunggu Forest di kandang di Stamford Bridge. Kita tahu Forest main kandang terus. pertahanannya lagi solid, tapi penyerangannya menurut gue juga nggak sebagus itu, buntu banget. Parah. Tapi di sisi yang lain juga Chelsea defense-nya jelek, bukan jelek ya, agak kurang. Tapi attackingnya, Cole Palmer luar biasa. Menurut lu gimana? Cie, enggak. Menurut gue individual skill. Kalau misalnya kita ngebahas Chelsea, individual skill. Oke, pelatihnya masih adaptasi, dia masih banyak banget taktik-taktik yang dipakai, cuman dengan strategi ya udah golin 2 kebobolan 1 gimana? Kebobolan 2, golin 4. Iya, kebobolan 2 golin 4, kebobolan 2 golin 4. Kalau masih lawan Nottingham Forest dengan Nottingham Forest apa? Individualnya bisa. Individualnya iya menurut gue ya Apa? Kalau menurut gua Ini mau kemana? menurut gua pribadi Chelsea menang lawan Brighton itu sebuah kebetulan ya. Karena gini, oke dari start gila menang lagi nggak ada Ole. Ya, Pas gini. Ole, wow. Pas ada Ole diem aja minggu kemarin. Gila Chelsea mainnya bagus banget. Sekarang gue bilang Apa? keberuntungan dari mana? Gila, Ini gila. orang-orang gua belum jelasin. Langsung Nanti aja kita dipotong. panggilin. Ole. Enggak, kenapa gua bisa bilang keberuntungan? Dari permainannya memang oke, gua akuin kerjasamanya bagus ya Chelsea satu sama yang lain. Beruntungnya di mana nih? Cuman keberuntungannya adalah Brighton tidak bisa melihat kesalahan. Seharusnya dia melihat kesalahan ketika gol pertama itu Highland. gol pertamanya siapa namanya? Palmer Ya. Palmer Gol semua. 4-4 ya. Gol pertama Palmer 4-4 deh. gol pertamanya Palmer itu kan dari apa namanya? Highland. Ya, Highland. Jadi pemain Brighton itu sangat maju banget yang akhirnya dia lupa kalau Chelsea punya Palmer dan Sancho di situ. Yang larinya ngebut banget. Ya, dibilang Sancho langsung mukanya kayak gak enak. Tolong ya. Tolong, Kenapa Le. lu sensi banget sama Sancho? Bukan sensi sama Sancho, cuma Sancho sudah asis dan tiga gol, asis, tiga Bos. asis loh. Asis doang. 3 asisnya itu menjustifikasi permainan dia menurut gua. Kok menjustifikasi? Kenapa? Menjustifikasi apa? Menjustifikasi dia oke, cuman bukan jangan lo langsung gadang-gadang nih orang pemain jago, paham gak? Ya kan kita bisa menilai apa yang di depan kita. Enggak gini Lu Kak. menilai Misalkan dong sampai permainannya dong. 60 asis pun dia bakal kayak gini. Enggak lah kalau 60 asis oke, jelas clear jago. Enggak, gue bilang dia oke. 3 asis dan 4 pertandingan ya udah Ya bagus ente lah. nonton dong, ente nonton Ya, dong. nonton. Pertandingan. Iya 3 asis 3 pertandingan. Ente nonton dong. Tanya, Bay, gua nonton enggak, Bay? Di mana? Di tempatnya Oleh. Wah, enggak tahu tuh. Enggak nonton. Ada Emang gue ada gue? ada gue di situ. Oh, ada lo enggak tahu. Enggak nonton, Nonton enggak lah. nonton. Iksan dia enggak nonton kan San pas Chelsea main? Enggak nonton kan dia? Enggak kan? Oh, mulai. Baru gua puji-puji nih Sancho nih. Udah bener overrated banget memang Sancho itu. Pai, ngelihat
Kalau kita ngomongin Palmer itu pasti koneksinya sama Jackson. Sama Jackson ya kan. Sama Jackson dengan pertahanan Forest yang bisa dibilang sangat solid. Menurut lu nggak cuman lawan Forest ya, beberapa match ke depan juga Chelsea ngelawannya juga udah lumayan Berat. tim-tim yang berat gitu loh. Dengan kita bisa bilang kan Chelsea ini tim tersubur ya. Iya. Tim tersubur. Menurut lo apakah dengan mengandalkan Cole Palmer dan sekitarnya bisa tetap nge-produce hal yang sama atau akan kebalik? decline di beberapa minggu depan? Enggak sih. Sustain nggak gitu? Kalau menurut gue untuk attackingnya Chelsea sustain, karena dia punya opsi yang paling banyak. Even Cole Palmernya underperform, dia punya Nkunku bisa ngubah perubahan dalam permainan. Dia punya Joe Felix. Ya maksud gue, pokoknya Nottingham kuncinya satu, dia harus blok sisi lini depannya Chelsea. Iya. Kalau enggak Cole Palmer, ya mungkin kita akan lihat Cole Palmer hat-trick lagi atau Jackson dengan 2 gol. Zidane di Prancis begini. Ngimpi. Karena menurut gua dia bisa hat-trick lagi tapi bukan pertandingan selanjutnya. Nggak ada pemain yang hat-trick terus-terusan. Kemarin kuatrik betul. Kemarin nggak ada pemain yang quadrick di satu Haaland babak. 2 game. Iya, beda Pak. Iya, Haaland 2 Haaland game. is a striker, paham nggak? Kalau Palmer menurut gua ya dia Overrated bagus. deh. Haaland is a striker. Yes. Cole Palmer is everywhere. Quote of the day. Nih kayak begini nih Fruity. Karim terus-terusan Karim. Ini foto papai, ini quote. Karim terus-terusan Karim. Asik tuh. Enggak, lo harus jujur, lo harus lihat gamenya kemarin. Gua babak pertama gue nonton Arsenal, akhirnya gue nonton lagi. Babak kedua gue nonton Chelsea. Cole Palmer di saat bener kata Ole, di saat udah 4 gol, lo masih ngelihat work rate tinggi, pressing tinggi, haus. Walaupun dia hampir golin lagi kan. Kalau Jacksonnya klinis, dia mungkin udah 3 assist. Gila. Dia bisa golin weak footnya kemarin, gara-gara weak foot aja tuh. Kalau kaki kiri lagi udah 5 gol. Dia Cole Palmer tuh kayak gini. kayak kiri. Jadi menurut gue Chelsea dengan selama Cole Palmer aktif, ready, nggak cedera nggak apa, akan menjadi serangan ya momok serangan ya lawan siapapun ya. Iya. Cuma kalau untuk pertahanan ya. Nah, ngomongin pertahanan di sisi lain, ini di Big Six ini pertahanan terburuk ini Chelsea, cuma selisih 1 dari MU. MU terburuk ya. Chelsea terburuk. Cuma selisih 1 sama MU. MU nomor 2. MU nomor 2 Iya, terburuk. gue gak masalah, itunya gak masalah. Cuman Chelsea pun belum nemu siapa duet lini back tengahnya yang paten. Iya. Ya kita bisa lihat Tosin sama Colwill oke. Terus ada Badia Fofana. Sile. Please Badia Sile dong. Gua mohon, gua pengen banget dia main. Ada Fofana sama Colwill juga lumayan oke, ya kan? Gua rela biasa aja. Pokoknya selama back kiri dan back kanannya ready, back tengahnya dia bisa acak-acak oke lah. Betul. Saya setuju. Ya. Dan Caicedo menurut gua udah better jauh dari musim lalu. Better menurut gua Caicedo better than N'Golo Kante. Enggak bercanda. Bercanda. Udah banyak. Masa Ya, gitu gitu. Tapi gue juga ngeliat, gue setuju sama lu, enggak Fofana, gue enggak terlalu impress sama kalau gue pribadi ya. Enggak terlalu impress sama Fofana. Tapi kalau gue ngeliat Tosin menurut gue better dan Fofana. Menurut gue pribadi. Iya memang. Menurut gue. Tosin Adebayo. Dan ya, minggu lalu gue bilang Chelsea ini perlu beli defender yang juga agresif. Defender yang zolimnya lah ibaratnya lah. Jadi Levi Colwill kan build-up-nya bagus, dari belakang on the ball-nya bagus. Kalau kita ngeliat Levi Colwill ini role-nya seperti ke Liverpool di Van Dijk, Arsenal di Saliba. Perlu tandemnya yang agresif nih. MU. Hah? Apa gua Enggak, dia Liverpool, Arsenal, MU kok nggak ada setan. Nggak, dia kurang ajar juga nih kebiasaan. Defense emang bagus MU. Bagus. Apa Ya, bagusnya? Tapi ada kurang kalau tiga kalau kosong MU lah, ada kurang lebih lah Kalau malah. MU ada sebenarnya Lenny Yoro menurut gue. lumayan. Tapi dia punya potensi sebagai role itunya. Sebelum gitu. dibeli Lenny Yoyo. Iya. Sebelum dibeli aja, gila Lenny Yoro jago banget. Gue pengen banget ke Liverpool yang ini di race-nya. Enggak pernah gue. Wallah, ente cek di Twitter isinya fans Iya itu Liverpool. fans Liverpool yang Udah, nggak udah, salah udah, Lenny udah. Yoro. Udah, usah masuk Kita Yoro Kita lagi. sudah punya Jarel Udah, Kuat berarti Kwansah bos. Jago. Lebih bagus dari Tosinnya Chelsea. Balik lagi ke defense. Lu setuju nggak Chelsea butuh pemain yang kanan yang agresif yang menggantikan Fofana ini. Jadi Colwill tandemannya tuh bakal ada pemain
satu lagi nih. Nggak, menurut gua Chelsea dengan pemain yang bisa sekreatif itu banyak itu, menurut gua dia udah nggak perlu beli back lagi sih. Menurut gua ini udah cukup. Walaupun dengan defense yang terburuk cuma loh. tinggal dimatengin aja, bener-bener tinggal dimatengin doang. Tinggal dipakemin lah. Tinggal dipakemin doang. Kalau Mau sampai pakai beli siapa back gitu? lagi bego, ngapain? Udah cukup lah beli pemain Chelsea. Bukan perihal beli pemain yang diproblemin, cuman dia udah punya pemain yang bagus-bagus gini, even ada Ya, Badia tinggal Chile. dimaksimalin. Ya. Menurut gua tinggal dimaksimalin doang. Kalau misalnya harus beli ngapain? Nggak usah beli. Cuman gini, lo kalau pakai Fofana itu better dari passingnya better dibanding Iya, Tosin. setuju. Kalau Iya passing kan? setuju. Cuma kalau Tosin lo lebih aman sebagai orang terakhir, stopper terakhir itu dia lebih better lah. Si ini. Cuma kalau tergantung mainnya, kalau kan Gusto udah fit. Ya kan Gusto udah fit ya? Gusto udah fit. Gusto udah fit. Udah Udah gini. main kemarin Ini nih. tinggal ini masih Chelsea kan. Pemain overrated. Li, ganti dulu, gantisan dulu. Hah? Gantisan dulu. Oke. Kita bahas Chelsea sebentar. Lu Ya. gantisan dulu. Jadi gua mau sholat maghrib dulu ya guys ya. Sorry ini karena dia mau sholat, jadi daripada gue ngamuk-ngamuk dalam meja, dan ganti. Ya. Coba kita serahkan Mat gimana? Menurut lo, Oke. lu setuju nggak sama gue kalau gue bilang Chelsea sampah. Enggak, enggak setuju. Itu Lu enggak setuju. nggak begitu Karim. Lanjut. Nggak begitu Karim. Ya. Setuju kalau gue bilang ngerasa Fofana nggak jelek ya, tapi gue ngerasa kurang. Gue setuju. Kurang jadi tandemnya Colwill. Ya. Gue ngerasa Chelsea butuh pemain yang lebih agresif. Tadi gue bilang Ya. pemain yang bisa komplement Colwill di situ. Setuju banget karena sejujurnya menurut gua Fofana, Levi Colwill dan Fofana ini kan yang dimainin Chelsea hampir semusim ini. Baru sekali lawan West Ham kita ganti Tosin. Tapi bek Ada kanannya siapa? Ada siapa? ada Rabiot. Yo. Kanannya tapi Fofana karena waktu pas Iya. lawan West Ham si Gusto masih belum fit. Oke. Nah, pas kemarin lawan siapa sih kita menang tuh? 4-0. 4-0. Palmer. Hah? 4 gol Palmer Iya, maksudnya. 4 gol Palmer. Lawan Brighton. Lawan Brighton itu Fofana menurut gue yang paling gak aman. Iya, Yang paling sering ketinggalan posisinya, yang paling sering ninggalin posnya itu Fofana. Dan menurut gue setuju banget kalau andai kata ya kita pakai yang ada dulu kan. Yang ada menurut gue paling enak adalah duet Colwill itu satunya Tosin, karena kalau ibaratnya pengganti Thiago Silva, dia nggak sepadan. Kata lo di off cam Ricardo Carvalho, John Terry. Iya. Gila. Esteban Cambiaso, Javier Zanetti, buset semua pemain di Palmer. Zidane. Frank Lampard katanya. Frank Lampard. Zidane katanya, Zidane. 2.0. Gila kalau Palmer gila, Zidane banget sih, gila. Zidane di Prancis ya begini. Kelas golnya. Perkara golin di final doang ya. Itu penting. Ya, tapi game kemarin dia Tapi kemarin akuin. Nah, gue Keren, gak ngakuin keren, Palmer keren. jelek, Palmer menurut gue bagus. Zidane. Di bracket pun menurut gue Palmer harusnya. karena lu ngatainnya Sancho doang. Lu enggak sukanya sama Sancho doang Iya. personal lu. Gue gak suka sama Sancho. Kasih tahu San, personal banget dia sama Sancho. Sancho overhype. Overhype kenapa? Overhype. Iya, wajar nggak di overhype di MU di berondong, Nggak wajar. berondong seperti itu, ditaruh pesantren di Belanda, Iya. nyampe di klub London, Lah itu 3 namanya apa? match 3 assist. Itu namanya apa? Itu namanya pembenaran, namanya rehabilitasi. Kok rehabilitasi? Akhirnya bener gak tapi? Akhirnya bener nggak? Akhirnya pas bener kenapa cabut, kurang aja. Kan gue sakit hati juga. Tapi kalau untuk masalah defense, gua pengen itu sebenarnya mau nyoba. Jangan ada Fofana dulu, Jadi jadi- Cucurella, siapa namanya? Tosin. Colwill, Tosin. Sebenarnya naruh Gusto di kanan juga menurut gue rada-rada betein. Kenapa? Karena Kenapa? Maresca kalau salah satu di sini main, bukan Cucurella yang invert duluan menurut gue ya. Iya. Itu Gusto. Gusto yang Gusto invert, invert dan duluan. Gusto invert menurut gue kurang. Iya, dan Gusto lebih bagus untuk overlap kan. Maju ke depan. Maju ke depan gitu. Depan Palmer. Iya. Zidane lagi. Gila. Zidane lagi. Ada Zidane nonton nih menurut Zidane gue Chelsea nonton, main nih. gitu. San, tapi lu tiba-tiba peringkat 4, San. Lu meninggalkan kawan lu dari mid table. Ih, anjing. Tiba-tiba lu Ayam naik ke baru peringkat tai. 4. Tai dan ini Ya, orang. gini. Lu menurut lu Berapa apakah lama sejauh nih? mana? Berapa lama dia akan di Apakah situ? lu akan jadi gajah yang jatuh? Saya bukan Anda, oke. Saya bukan tim Anda. Itu saya sukanya. Ya, gitu saya bukan ya. tim Anda. Atau lu akan sustain at least masuk Europa League lah atau enggak? Enggak. Bisa push top 4 gitu. Gua gak pernah bilang di pojok debat, tapi kalau off cam gue selalu bilang bahwa Chelsea musim ini akan finish Juara di Premier League. zona Liga Champion. Enggak. Dan gila akan finish di zona Liga Champion Di atas di atas MU. Itu sudah pasti. Ya, kalau di atas Karena MU gini. lo Conference League, Europa League, Champions. Oh iya, jangan. Zona Liga Champion kita di atas, pokoknya peringkat 1 peringkat 4 atau peringkat 4. Nah,
Gini, Enggak kan, kok alat kan kita udah pernah bilang di pojok debat mungkin setahun lalu. Iya. bohong. Kita pernah bilang bahwa Chelsea ini akan jauh lebih membaik, lebih cepat dibanding MU karena kita mengibaratkan Chelsea ini nebang pohonnya. Oke. Iya kan? Kita tuh nebang sampai ke akar-akarnya. Contohnya Siapa pemain Chelsea yang masih ada hari ini? Contohnya maksudnya STY. Oh, Bukan. Gue kira maksud lo ke sono. iya, STY kan kayak Oh, bukan. Wawan Hendrawan diganti semua gitu. Oh, berat. lanjut Chelsea. Lanjut Chelsea, iya kan? Ditebang sampai akar-akarnya, iya kan? Semua pemain udah hampir nggak ada. Sedangkan MU kan dia nebangnya perlahan. Iya, Dipotong rantingnya doang, rantingnya. rantingnya doang. Jadi belum tentu tumbuhnya lebih sehat dibanding Chelsea. Iya. Sedangkan Chelsea sampai manajemennya dihilangin. Iya benar. Mungkin Terus lo sampai dia ngejual sister company-nya, duitnya dioper demi apa? Demi profitnya dapat. Tuh tai. Itu Jadi business, nggak kena bro. financial fair bisnis, play. bisnis, bro. Bisnis. Bisnis. Bisnis nggak ngomong ke Arsenal. Oh, Bisnis nggak ngomong ke Arsenal. Diem. Terus Jadi MU. kalau andai kata Chelsea dalam hanya butuh waktu berdarah-darahnya 2 tahun, ya wajar aja. Mungkin nih sekarang Chelsea udah mulai tumbuh 2 tahun lagi atau tahun depan udah mulai ada hasilnya. Sedangkan MU kalau cuman ini bagian ini yang rusak, cetek. Iya. Padahal mah Padahal akarnya yang mah hancur. akarnya lagi Iya. rusak. Akarnya lagi rusak. Jadi ya MU bakal bubar aja sih. karena gue ngeliat sebenarnya Chelsea ini Chelsea kalah nih Apa? sama siapa? Nottingham Forest. Nottingham Forest. Anda ketek baby. Nggak mungkin. Anda Kalau ketek. kok Palmer Anda ngeteknya dia doang, oleh nggak? Apa? Oleh Itu udah ngetek. pasti kan ini orangnya nggak ada. Nggak juga. ada. Iya. Gue ngeliat sebenarnya Chelsea ini, gue mulai sampai Januari, maksudnya dengan fixture yang juga menyulitkan sampai akhir Desember nih. Bagaimana Maresca ngakomodir ini? Dan gue selalu bilang di pojok debat sebelumnya bahwa ini sebenarnya bukan sistem yang Maresca mau. Maresca tetap gue yakin mau dia main di front foot, possession front foot, apa yang dilakuin di Leicester. Cuman emang karena masih musim pertama, jadi dia masih Jelek. yang penting gue dapat poin, yang penting gue maksimalin pemain yang ada. Iya betul. Gitu loh. Setuju nggak? Gue setuju sih kalau Maresca itu. Maresca juga pasti musim pertama ini akan maksimalin banget, bahasa jahatnya dia akan gunain si Palmer sampai benar-benar darah penghabisan sampai akhir. Palmer akan digunain, makanya di Conference League dia nggak dibawa. Jadi Palmer akan, gue nggak setuju sama Ole, dia bilang Palmer akan drop ininya, ya mungkin sedikit, tapi dia akan tetap 2 digit gol dan asisnya. Dia akan nunjukin siapa dirinya. Dia bilang kan, lo ada game apapun, gue akan main 90 menit. Kalau buat dirinya gitu. Jadi gue nggak peduli schedule spek apapun, dia akan nunjukin kalau dia itu pemain yang ready 90 menit. Ini main. Palmer yang bilang tuh. Palmer yang bilang. Mental. Kan yang lain ngomong, kalau Rodri bilang lo kita akan strike akhirnya kan, pemain-pemain akan bubar gitu. Beda, mentalnya beda. Iya, maksud gue Kalau ini orang satu kan- mentalnya tuh planet lain nih orang. Iya. Beneran. Ini orang bener-bener tidur, bangun, dribble. Iya. Tidur Iya. bangun Bahkan dribble golin. pas tidur juggling malah ya mungkin. Jago banget ya. Jago banget. Jadi untuk Sampai tidur aja di juggling. Jago jadi untuk Maresca ya siap-siap lini depannya semuanya kayaknya ya akan punya gol. Tapi serem sih kedalaman skuadnya dan segala macam. Jujur, dibanding MU? Arsenal gue lebih prefer nonton Chelsea. Oh, untuk entertain. Oh iya, untuk Entertain. dari musim lalu juga Chelsea paling Entertain. entertain. Paling entertain wise ya parah. Arsenal Iya. Oh, Tim lo? personal dia. Apa? Tim lo? gue udah gak nonton. Iya, nonton. Tim dia udah- Gue udah gak nonton. tim dia tuh entertaining, tapi kalah mulu. Entertaining Iya. untuk kita. Iya, Kita. untuk Kita rival-rival entertaining. entertaining emang. Iya. Menarik. Menarik. Marah. Nyam-nyam, kenyang. Jadi dari Stamford Bridge kita ke tim yang membantai MU 3-0 minggu lalu. Van de Ven, ada mie yang dimasak under 3 menit di situ. Van de Ven, Maksudnya apa mie dimasak 3 menit? pop mie. Maksudnya apa? Popmu. Ini. Popmu. Maksudnya apa? Mie instan, mie Pop mie. instan, mie Instan. Maksudnya instan. gimana? Ya mie instan pokoknya. Iya maksudnya gimana? Urusannya sama Van de Ven apa? Ya golnya Kita- cuma 3 menit cepat. Akan Terus? melihat 2 tim yang pelatihnya nih sama-sama edan gitu. Dan Satu Hurzeler, yang satu Ainge. Pelatih yang obsesinya dengan highline, Highland. highline, Highline. Highline. Lane itu kalau di jalanan, lane. Ini line. Ini line. Gini.
Gua kasih tahu lah semuanya. Oh, dari English Oke, first terus nih, English langsung first. Jadi mungkin formasinya bakal 0-5-5 gitu kali ya. Gitu kali ya. Jadi Dua-duanya ya? Dua-duanya. Jadi game mungkin bakal berakhir 10-10 gitu. Waduh, jadi Spurs Brighton. Iya, Spurs Brighton main di kandang Brighton di Amex Stadium. Ya. Ini apa sih? Dua tim menurut gua karakteristiknya sama lah. Main 3 back, punya kecepatan di depan, strikernya juga cukup Spurs clean. main 3 back gimana? Enggak, maksud secara Brighton-nya dulu build nih. up-nya. Kalau formasinya 4 back. Tapi ketika build up kadang-kadang 3 back. Terus sama-sama striker yang cukup klinikal juga lah, dari wingnya juga. Wah, Ada- ada strikernya Brighton. Ada si enggak klinikal di musim ini. Welbeck sama Joao Pedro cukup klinikal menurut Joe gue. Pedro cedera. Tapi cedera, Welbecknya juga Router cukup juga klinikal. oke kemarin. Evan Router Ferguson? juga ya. Belum ngomongin Evan Ferguson. Iya. Ngomongin Spurs depannya Son masih cedera. Depannya masih kalau cedera. kita ngomongin Spurs, Solanke, Solanke, Brennan Johnson, Brennan Johnson, ada Werner, ada Werner. gimi, kulu. Nah, Son belum lo sebut. Madison cedera kan nih? Iya. Oh dia belum sembuh ya? Kayaknya belum, enggak tahu. Belum. Coba ini coba lihat fotonya. Odobert, update ya. Odobert cedera juga. Odobert enggak? Enggak, Odoberg. Iya. Gila, Odobert mewah bukan banget. Berg. Odobert. Odoberg. Lu bilang Berg tadi. Lu bilang Berg. Tadi gue bilang Odoberg. Dan ini selalu mainnya tuh tengahnya adalah Madison, Bentancur, Kulusevski jadi tengah. Kulusevski basic gimana sih? Iya, Gimme, Kulusevski, gitu ya. Gimme from Sweden. Menurut lo jalannya lagi gimana? Lu kan kemarin baru ngerasain Brighton. Ya. Ya. Gimana? Kalau menurut gue Brighton ini dia apa ya bahasanya? Bahasanya apa sih? Gimana? Kalau nggak sadar diri gitu loh. Gimana sih? Nggak Naif, mawas naif. diri. Dia naif. Dua tim yang naif lah. Jadi naif banget kayak berapa kali umpan terobosannya Enzo yang lolos dan onside. Ya kan berapa kali dari ada tuh yang Palmer Iya. umpan ke Jackson yang Iya. yang Yang gocek dia kiper. yang dia pak gitu kan. Iya, bola ke Iya, atas. bola ke atas. Palmer. Iya, cakep. Enzo ke Madueke yang Sancho offside. Iya, mampus goblok tim Hampir main tolol. aja. Hampir aja. Mampus offside, mampus tolol, main gak jelas. Positioning tolol, positioning bego. Kayak begitu lo puja-puja pemain anjing. Yang salah kan Madueke. Dapat momen, dapat Yang momen. salah Yang kan offside Madueke. mampus bego, main bego. Anjing. Yang salah Madueke yang Enggak, dia jelek, dia jelek. Iya. Berapa kali udah diem loh. Berapa kali tuh Chelsea pemain-pemain tengahnya bisa lolosin ke sisi terakhirnya Brighton. Iya. Dan seharusnya ya gue nggak tahu kenapa dia ngelakuin itu sih si pelatihnya, gue nggak ngerti. Tapi karena ini sebenarnya kemarin Chelsea juga babak pertama juga kayak gitu sih. Bener kata Bang Ole itu main Smackdown kita waktu itu. Asyik tapi. Main Itu nontonnya asyik banget. bobolan golin lagi. Iya. kan? Apalagi di mana tapi Brighton yang menurut gua midfieldernya bagus si Babela. Baleba. Tadi gua bilang siapa? Babela. Siapa yang bilang Babela? Lu. Enggak. Baradunu Baila. Terus ya aduh. Udah. Terus Enggak, menurut gua menurut gua midfieldernya cuman Brighton problemnya satu. apa? Terlalu ngandelin satu doang. Siapa Satu midfield. Yaitu Babela. Baleba. Siapa yang bilang Terus-terusan. Babela lagi? Lu lagi. Udah. Itu menurut gua bakal nge-cost mereka sendiri. Bakal nge-cost juga yang dimana at the end of the day Spurs is the better team, is the better, dimana kalau lo mau main cepet-cepetan ada Van de Ven di sana, lo mau nyebut dari fullback yang menyerang di situ ada Udogi di situ. Apalagi kalau misalnya Bissouma udah sembuh, itu nggak usah ditanyakan lagi, itu tim menarik banget itu. Son kalau udah sembuh. Son kalau udah sembuh, wah ini parah sih, ini tim jago banget. Iya, gue setuju. Iya. Dan Emang London tuh urutannya biru, putih, merah. Spurs ini Spurs ini Iya. BTW XG-nya tertinggi loh. Kalau lu lihat juga match lawan Brentford tuh juga nge-shootnya Tinggi lah. banyak banget ini tim Iya, dapat bola tim- shoot. tim menurut gua Capek sangat juga. dominan lah. Serem Inch. sih untuk. Serem Tapi banget. tertinggi gara-gara lawan dia kemarin. Dan dia Karena dapat 3 dan- gol. Oh gitu. Iya, Iya. XG terbang. Iya. Gara-gara lawan. XG nggak ngaruh ke gol. Ya bukan, maksudnya lo dapat 3 gol aja, XG-nya itu tinggi banget itu dia. Enggak, XG-nya dia lebih tinggi dari golnya. Enggak. Lawan lo. Enggak. XG-nya itu X3 XG 0,3. Gak gini maksudnya Bang Pap. XG-nya 3, Enggak. XG itu kalau misalnya Bukan itu Mas. Orang bego juga gak ngerti maksudnya lu. XG per game-nya. XG per gamenya. kemarin itu. SG Spurs sama MU lebih gede Spurs. Iya. gini, XG Masih itu, aja ngebela diri. XG itu kalau misalnya lu bolanya bener-bener fix goal, XG makin tinggi kan. Ya kan ke lu 3-0. Iya, kalau 3-0 makanya terbang dia. Cuman, iya bola-bola emang. Karim. gampang. XG-nya itu kemarin expected goal-nya 2,6.
golnya 3. Lo bayangin nggak? Jadi harusnya Ngapain mau bagi? Mau gue bagi coba itu mana berapa? ya pokoknya whatever Iya, itulah. Jadi emang attackingnya Spurs itu salah satu. Itu kalau Timo Werner klinis 5 5 apa maksudnya? 5 gol kemarin. Oh, Kalau Spurs. Garnacho ini setuju. Nggak ada. Kita kembali ke kalau Nggak nih. ada. Ya kalau- bukan maksudnya opsi penyerangannya Spurs itu lumayan terbuka banget. Parah. Iya. Asik Dan banget. dia punya Madison itu semua kartu kuningnya MU kemarin karena Madison. Anjing tuh main Itu zolim pemain juga tuh. bukan Bangsat dolim pemain. buat lo. Iya tuh. Buat lo dolim. Mas pemain dibilang zolim. Enggak buat lo dolim. Saya buat timnya itu salah satu keuntungan Semua punya pemain dia. dibilang zolim Iya dia. dong. Gila kuning dari dia semua bener. Merahnya Bruno juga Lebih dari kuning. Gabriel dong, lebih dari Gabriel. Enggak kemarin benar-benar dari Madison semua Iya, dong lo. iya. Gila. Dia jatuh prit kuning. Dia jatuh prit kuning. Dia Dia prit jatuh merah. merah. kurang ajar. Di luar passing-passingnya dia Iya. yang lumayan bagus. Iya. Dia punya Kulu yang berani masuk ke dalam kotak penalti, Ya. dia punya Solanke yang ready di the box. Set piece ready. Iya. Dia punya Brandon Johnson yang lumayan kayak Tayu di Udogi X kanan. Factor-nya. Udogi yang serem banget. Gila itu jago juga. Van de Jadi- Ven yang berani overlap. Berani dribble masuk Ya. kotak penalti, assist. Enggak kalau itu pure lawannya bego. Oke. Dia lawannya bego. Pokoknya menurut gua nih bakal jadi pertandingan yang sangat entertain lah. Iya sih, asik sih sangat nonton. Tapi asyik. tunggu dulu. Asik ya. Sangat Kalau asyik. Brighton yang nahan diri enggak Ya, asik. nah makanya nih kita Kayaknya balik nggak lagi. mungkin deh. Kayak enggak mungkin sih. Apakah Hurzeler akan tetap jadi naif? Kalau Tapi kalau menurut- Edge ada bakal lah ya. Kalau Hurzeler apakah akan main ngerubah? Nggak bakal. Terbukti. Iya. Iya, dia orang Apakah Hurzeler akan merubah skemanya jadi nggak naif, jadi lebih defensif untuk ngatasin attacker Spurs atau enggak? Menurut gue sih enggak ya. Menurut gue ini bakal tetap sama-sama terbuka. Menurut gue Iya. bisa aja sih karena gini, si pelatih Brighton ini karena dia kan baru masuk musim ini. Ya. Dia baru kena reality check pas lawan Chelsea. Bisa. Jadi waktu pas ketemu Spurs karena dia tahu kesalahan dia itu adalah defensive line yang terlalu tinggi, mungkin karena dia tahu Spurs begini, oke deh gue jangan gini-gini banget, jangan naif banget. Iya, main pragmatis Main mungkin. pragmatis Iya. saya mungkin karena dia udah kena reality check. Cuma menurut gua bisa nambahin dikit. Menurut gua ada kemungkinan Brighton menang dengan Spurs mainnya lebar banget. Iya. Spurs lebar banget yang menurut gua kalau dia mencoba oke gua press satu-satu nih si anjing-anjing ini. Gua press satu-satu Si nih. anjing-anjing. Iya. Si bangsat-bangsat ini kita Iya, press aja. Gua press udah enggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Iya. Karena terbukti cuman Spurs paling susah kalau ketemu lawan low block. Iya. Kayak misalnya Arsenal tuh. Susah. Iya. Terus-terusan. Low block tuh. Semua tim susah loh block. Enggak, cuman low blocknya boy ini berat. Itu Ini bukan low block sih. Itu kan goblok parkir anjing. Jose Emirates. Mourinho FC. Iya. Jadi Parah sih. Buset, Jose Mourinho FC Udah sekarang. mulai. FC sih Eski. Oh Oh, Iya. FC. Lu denger ya? FC. Gue ngomongnya Eski. Pasti Gak denger denger sama FC. sekali gua. Jadi udahlah dia bakal jadi pertandingan entertaining. Kita lihat siapa yang paling batu di antara dua manajer ini. Ya. Kita tunggu di game week 7 apakah Liverpool akan merosot? Akankah Arsenal- Liverpool? Iya, kalau Liverpool Iya kalah kan, kan. Liverpool. Oh, dia Akankah lagi City- recap. Iya. Apakah City akan seri lagi atau mungkin bisa menang di home lawan Fulham? Atau Arsenal yang bakal naik ke pucuk? Atau Chelsea yang bisa ke peringkat 3-2. 3? Atau MU yang turun ke 15? Mungkin. Oh, bisa. bisa kalau itu. Siap degradasi Gila, lah. ya. Iya. Jadi itu aja di pojok debat hari ini. Welcome to Eh, championship. Pojok debat ini Pecah itu sih apa? MU Itu championship. aja dari kita. Jago pecahin pala Kita orang-orang. follow. Tadi ada gue Arsenal Fox, ada Iksan HGP. Garrison Partners. Tadi ada Ali Reti Story. Ada Kidok Arabian. Arabian, Karim Nasar. Yang Dan musim ju- depan akan ya. nyari gimana cara nonton MU di championship. Ya. Ada kok di ini. Video bisa. Bisa ya? Subscribe YouTube Grombol, nonton dengerin Spotify, terus apa tadi Saweria, Telegram masuk udah 2.800 lebih. Itu aja. 1 2 3 let's go. Let's go.